Di koridor akademi, kekuatan super. Seorang pemuda berjalan santai sambil asyik menatap layar ponselnya. Ia sama sekali tak memedulikan tatapan di sekitarnya. Senyum kepuasan tercetak jelas di wajahnya, seolah benar-benar menikmati serunya permainan tersebut. Plak! Sebuah tamparan mendarat mulus di pipinya. Sontak, ilusi ketenangannya hancur berantakan dalam sekejap. Gadis bernama Wang Yue itu tampak begitu kesal. Ujian kebangkitan sudah di depan mata, tapi pemuda ini malah sibuk bermain game. Menghadapi omelan itu, Ningfeng hanya membalasnya dengan sebuah senyuman tanpa dosa. Baginya, ini adalah kombinasi sempurna antara istirahat dan usaha. Toh, ia yakin hasil ujiannya nanti tidak akan terlalu istimewa. Dengan santai, ia membandingkan dirinya dengan Wang Yue, sang jenius yang telah membangkitkan kelas bintang 5 sejak usia dini. Setengah bercanda, ia berujar akan terus menempel padanya di masa depan. Wang Yue makin gemas dan langsung memeluk Ningfeng dengan kencang. Meski bertingkah kasar, gadis itu membiarkan Ningfeng bergantung padanya. Interaksi mereka pun mulai mencuri perhatian siswa lain. Tatapan penasaran dan bisik-bisik mulai menggema di lorong. Para siswa memuji sosok Wang Yue dengan penuh kekaguman. Mereka membicarakan bakat, pesona, dan prestasinya yang luar biasa. Lalu pandangan beralih pada Ningfeng. Mengapa bidadari seperti Wang Yue mau bersamanya? Banyak yang merasa iri dan tidak terima. Mereka mulai menggunjingkan latar belakang Ningfeng, meragukan kelayakannya berdiri di samping Wang Yue. Tak lama berselang, para siswa mulai berkumpul di aula untuk mengikuti ujian kebangkitan. Suasana mendadak berubah tegang. Wajah Ningfeng sedikit meredup. Jauh di lubuk hatinya, ia sadar ini adalah percobaan ketiganya. Seluruh siswa berbaris dengan rapi. Guru pengawas mengumumkan bahwa setiap peserta akan dipanggil maju satu persatu ke area pengujian. Di tengah antrean panjang itu, dada para siswa bergemuruh oleh harapan besar mereka. Membayangkan kelas epik apa yang akan didapatkan. Tiba-tiba, nama Ningfeng menggema ke seluruh ruangan. Ia pun melangkah maju menuju area ujian. Gelak tawa merendahkan langsung menyapanya. Mereka mencemooh statusnya sebagai murid senior yang gagal bangkit. Bahkan, di usianya yang menginjak 18 tahun. Namun, seorang guru wanita justru menatapnya dengan senyuman yang sangat hangat. Ia mengingatkan Ningfeng untuk tetap bersemangat dan bersiap memulai ujian. Dengan tenang, sang guru menginstruksikan agar ia meletakkan tangan di kristal dan memusatkan pikiran. Ningfeng menarik napas dalam, lalu menyentuh permukaan kristal itu. Seketika, keheningan total menyelimuti ruangan. Ekspresi Ningfeng berubah drastis. Keringat dingin mulai mengucur saat kristal itu bereaksi. Cahaya misterius perlahan memancar dari dalamnya. Para siswa ikut terbelalak, kaget. Tak ada yang menyangka kristal itu benar-benar merespons. Guru Qi menatap kejadian ini dengan sorot mata tajam. Ia menyimpulkan Ningfeng berhasil membangkitkan kelas mantra, dan kini semua menahan napas, menanti seberapa tinggi tingkat bintangnya. Sebagian siswa tampak sangat penasaran. Namun tak sedikit pula yang tersenyum meremehkan. Sementara itu, pendaran cahaya kristal semakin menyilaukan mata. Seluruh pasang mata terpaku menanti hasilnya. Peringkat kebangkitan akhirnya muncul di udara. Ningfeng membangkitkan kelas bintang 1 dengan kemampuan mantra pelindung. Guru Qi memejamkan mata sejenak, merasa hasil ini sangat disayangkan. Sontak, ledakan tawa dan ejekan kembali bergema. Mereka mencibir bahwa Ningfeng tetaplah sosok yang tak berguna meski sudah berhasil bangkit. Guru Qi kembali menatap pemuda itu. Ia pun bertanya, kemampuan spesifik apa yang baru saja berhasil dibangkitkannya. Karena tak kunjung menjawab, Guru Qi memanggil namanya lagi. Ningfeng akhirnya tersentak dari lamunan dan merespons. Guru Qi menatapnya dengan penuh rasa iba. Ia tahu betul, pemuda itu pasti hancur melihat hasilnya. Sang guru kemudian menyerahkan perlengkapan awal berupa sebuah tongkat sihir pemula. Ia menginstruksikan Ningfeng untuk bersiap menuju tahap selanjutnya. Ningfeng menggenggam tongkat itu dengan raut wajah yang sangat serius. Ada sesuatu yang terasa janggal. Ia teringat suara notifikasi misterius yang berdenging di kepalanya saat ujian berlangsung tadi. Sistem aneh itu menyatakan bahwa kebangkitannya telah memenuhi syarat aktivasi. Ningfeng tentu saja dilanda kebingungan. Sistem apa yang dimaksud? Tiba-tiba, panel notifikasi kembali muncul. Ia ternyata menerima 2 kemampuan pasif bernama asal mula kegelapan dan hadiah rahasia. Ningfeng mematung tak percaya. Ia sadar betul. Kekuatan kegelapan dan mantra terlarang adalah misteri besar yang sama sekali tidak boleh disentuh. Namun, sistem telah mendeteksi mantra pelindungnya. Proses transformasi seketika dimulai. Mutasi selesai. Mantra pelindung miliknya kini telah berubah menjadi mantra terlarang, aura pelapukan.
Ning Feng terdiam membisu. Otaknya bekerja keras mencerna perubahan gila ini. Sorot matanya mendadak berubah menjadi sangat tajam. Ia cemas kekuatan aneh ini akan memicu masalah besar di ujian praktik nanti. Beberapa saat kemudian, para peserta bersiap memasuki gerbang dimensi. Guru Qi menjelaskan aturan ujian praktik di alam dimensi. Dengan debar di dada, Ning Feng ikut bersiap bersama murid lainnya. Ia berdiri tegak, menanti gilirannya masuk. Sambil menunggu, ia kembali meneliti detail kemampuan dari aura pelapukan tersebut. Mantra terlarang itu memanggil kekuatan kegelapan, membentuk sebuah perisai absolut yang akan melenyapkan musuh yang berani mendekat. Perasaan gelisah seketika menghantui Ning Feng setelah membaca penjelasannya. Ia sangat sadar, mantra terlarang ini akan memicu bencana jika sampai ketahuan orang lain. Guru Qi akhirnya memberi aba-aba agar para siswa memasuki alam dimensi. Gerbang raksasa itu terbuka lebar. Ning Feng memilih mengantre di barisan paling belakang. Wajahnya cemberut kesal saat sistem diam tanpa panduan. Tiba gilirannya. Ning Feng melangkah mantap memasuki arena ujian. Siluetnya memudar tertelan cahaya terang. Di dalam sana, para murid lain sudah sibuk bertempur melawan serbuan goblin. Masing-masing memamerkan kekuatan baru yang mengagumkan. Pertarungan berlangsung sangat sengit. Murid dan monster saling serang tanpa ampun. Lucunya, Ning Feng malah asyik bersembunyi di balik semak-semak. Matanya jeli mengamati dari kejauhan. Dia sangat sadar bahwa ratusan drone pengawas terbang mengintai di langit. Tanpa jurus penyerang sakti, dia harus bersabar mencari celah. Tiba-tiba sebuah drone mendeteksi posisinya. Lensa pengawas langsung menatap tajam ke arahnya. Di ruang kendali, Kapten Zhou mengerutkan dahi kesal. Dia sangat heran melihat aksi Ning Feng yang hanya diam bersembunyi. Guru Qi dengan tenang menjelaskan situasinya. Kekuatan bertahannya memang bukan dirancang untuk maju bertarung sendirian. Emosi Kapten Zhou semakin memuncak. Dia merasa pemuda itu sama sekali tidak layak untuk meneruskan ujian ini. Mendadak seorang pengawas melaporkan kejanggalan misterius. Satu drone mengalami gangguan fatal, membuat Kapten Zhou langsung menoleh panik. Dengan nada tegas, dia menuntut penjelasan. Sang pengawas melaporkan bahwa benda terbang itu tampaknya terkena serangan kejutan. Koneksi visual langsung terputus total. Sirena peringatan berbunyi nyaring, mendeteksi lonjakan energi yang sangat luar biasa di dalam arena. Di medan ujian, seorang murid terjatuh gemetar. Dia tidak menyangka monster sekuat itu bisa muncul di arena tes. Sosok goblin raksasa misterius melangkah maju. Senjatanya aneh dan memancarkan aura kelam yang membuat bulu kuduk merinding. Siluetnya memancarkan karisma seorang raja monster. Dia mengaum keras, membangkitkan semangat tempur pasukannya. Dengan raungan menggelegar, dia memerintahkan serangan total. Situasi seketika menjadi sangat kacau. Beruntung satu drone berhasil merekam momen menegangkan tersebut. Lensa kamera mengunci sosok sang raja. Namun seketika itu juga, monster itu melompat dan menghancurkannya. Sinyal pun lenyap dalam sekejap. Apesnya, rongsokan besi itu jatuh tepat mengenai kepala Ning Feng, membuatnya mengaduh kesakitan. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Saat mendongak, dia baru sadar telah dikepung rapat oleh pasukan goblin dari segala penjuru. Jalan keluar tertutup rapat. Sang Raja Goblin menatap tajam ke arah Ning Feng. Akhirnya menyadari, ada manusia yang bersembunyi. Tanpa basa-basi, para monster itu melesat maju. Mereka menerjang pemuda itu secara bersamaan. Kondisinya sungguh gawat dan mendebarkan. Ini bukan pasukan monster sembarangan. Namun syukurlah, dia menyadari mata-mata mekanik itu telah hancur. Sebuah senyum misterius terukir di wajahnya. Kesempatan emas ini tak boleh dilewatkan. Dia pun perlahan mengangkat tangannya. Waktunya menguji kekuatan terlarang yang terpendam. Seketika, gelombang aura ungu pekat menyembur dahsyat dari dalam tubuhnya. Energi epik itu melahap udara sekeliling. Sang Raja Goblin tersentak kaget. Nalurinya mengatakan kekuatan ini berada di luar nalar. Penampakan tengkorak mistis melayang mengelilingi pemuda itu. Bayangan kelam seketika menyelimuti seluruh area pertempuran. Ekspresi terkejut malah terpancar dari wajah Ning Feng. Dia sungguh tak menyangka efek sihirnya akan sedramatis dan sekeren ini. Di pusat pantau, semua layar berubah statis. Para pengawas berkeringat dingin, menyimpulkan adanya kekuatan Raja Kegelapan yang tiba-tiba bangkit. Guru Qi terdiam dengan wajah pucat pasi. Dia sangat paham. Energi seepik itu mampu meratakan sebuah kota. Keringat dingin menetes dari rahang sang Raja Monster. Ketakutan luar biasa kini terpampang jelas di wajahnya yang sangar. Jiwa-jiwa mistis itu melesat bagai meteor. Pasukan goblin tersapu bersih tanpa ampun. Sementara, Ning Feng hanya bisa menonton dengan takjub. Kekuatan itu terlalu dahsyat, bahkan baginya sendiri. Pertarungan berat sebelah itu pun berakhir dalam kedipan mata. Seluruh prajuritnya lenyap ditelan badai energi. Sang Raja Monster dilanda kepanikan absolut,
Menyadari kekuatan dewa ini jauh melampaui batasnya. Berniat putar balik dan kabur, namun entah kenapa, kakinya kaku membatu. Aura horor mengunci setiap pergerakannya. Tanpa bisa melawan atau berlari, tubuh raksasa itu perlahan hancur menjadi debu kosmik. Raungannya menghilang bersama redanya badai energi. Ting! Panel sistem menyala, memberinya 6.000 poin pengalaman dan melesatkannya ke level 10. Matanya membelalak tak percaya menatap layar status. Kenaikan 10 level dalam satu tarikan napas adalah keajaiban yang tak terbayangkan. Otaknya langsung merangkai fakta luar biasa ini. Panen poin ini pastilah berasal dari pasukan elit yang baru saja ditaklukkannya. Tumpukan harta karun jatuh berserakan di tanah. Pendaran cahaya dari barang jatuhan itu seketika menghipnotis pandangannya. Rahangnya seakan jatuh melihat kualitas barang tersebut. Keduanya memancarkan kelas cahaya jingga legendaris. Informasi pusaka pertama pun terungkap. Itu adalah tanda Fanang Guat yang sanggup meningkatkan kelincahan secara permanen. Ning Feng mengerjap kebingungan. Barang sakti dengan efek atribut permanen seperti ini sangatlah langka. Sementara pusaka kedua berhasil dikenali sebagai awan bayangan buer. Senjata level jingga dengan segudang bonus status menakjubkan. Senyum puas mengembang meski belum bisa memakainya. Harta ini jelas sangat berharga. Senyuman tipis penuh tekad terukir di bibirnya. Dengan modal ini, jalan menuju puncak kekuatan akan terbuka jauh lebih cepat. Namun tiba-tiba alarm peringatan bergema nyaring ke seluruh penjuru. Semua peserta diperintahkan menghentikan ujian dan segera mengungsi. Ning Feng terkesiap mendengar perintah itu. Pikirannya berkecamuk. Benar-benar bingung dengan situasi misterius ini. Dia berdiri terpaku mengedarkan pandangan. Jantungnya berdegup kencang, menyadari aura aneh dan mencekam yang tiba-tiba menyelimuti tempat itu. Kepanikannya meledak saat melihat tanah hancur lebur akibat kekuatannya sendiri. Dia baru sadar betapa mengerikan dampak mantra yang baru saja ia lepaskan. Tanpa ragu, ia merogoh gulungan teleportasi. Ning Feng tahu betul, ia harus segera lenyap dari sana sebelum rahasia besarnya terbongkar. Satu persatu, para siswa akhirnya berhasil meloloskan diri dari dalam dunia dimensi. Wajah mereka masih memucat penuh ketegangan. Untungnya, Ning Feng juga berhasil keluar dari sana dengan selamat. Ia berusaha memasang wajah tenang, meski badai meronta di kepalanya. Tiba-tiba, Kapten Zhou meneriakkan perintah yang begitu tegas. Ia menginstruksikan semuanya untuk segera mundur dan kembali ke kota secepat kilat. Jauh di lubuk hatinya, Kapten Zhou dilanda kecemasan luar biasa. Ia sadar, mustahil menahan monster tingkat raja atau yang lebih tinggi. Namun, tiba-tiba, Kapten Zhou merasakan sebuah kejanggalan yang membuat bulu kuduknya merinding. Sumber energi gelap yang baru saja terdeteksi mendadak lenyap tanpa jejak. Kecemasan hebat langsung terpancar jelas di wajah sang kapten. Firasat buruknya mengatakan, monster itu mungkin telah kabur dari dimensi. Kapten Zhou pun segera mengambil keputusan paling krusial. Ia memerintahkan laporan darurat ke pusat dan meminta semua orang tutup mulut agar kepanikan massal tidak meledak. Di tengah kericuhan itu, Ning Feng bertingkah seolah kebingungan. Ia menoleh menatap Guru Qi dengan wajah polos. Pura-pura tidak mengerti apa-apa. Guru Qi bergegas mendekat dengan raut wajah cemas. Ia memastikan muridnya baik-baik saja. Lalu mendesaknya untuk segera mengungsi dari sana. Dengan senyum tipis, Ning Feng meyakinkan bahwa dirinya aman. Tanpa membuang waktu, Guru Qi langsung memerintahkannya pergi menjauh. Tak lama, pengumuman resmi pun bergema. Sekolah ditutup sementara. Dan tak ada satupun siswa yang diizinkan kembali sebelum ada panggilan. Setelah insiden mendebarkan itu, Ning Feng tampak berjalan beriringan bersama Wang Yue. Ia memancing obrolan tentang kekacauan tadi. Wang Yue menjelaskan, ada sumber kekuatan misterius yang tiba-tiba terdeteksi di lokasi ujian. Gara-gara itu, seluruh area sekolah langsung disegel total. Ning Feng mengangguk pelan, pura-pura memikirkan penjelasan tersebut. Wang Yue menduga kuat hal ini berkaitan dengan monster elit misterius yang belum teridentifikasi. Raut wajah Ning Feng mendadak murung. Ia merasa perjuangannya menahan diri hingga masa kebangkitan jadi sia-sia karena ujian dibatalkan. Begitu saja, Wang Yue yang peka langsung menyadari perubahan wajahnya. Ia tahu, insiden ini pasti sangat memukul semangat juang Ning Feng. Berusaha menghibur, Wang Yue menawarkan sebuah kerjasama. Menurutnya, mantra pertahanan memang aman, tapi sangat tidak cocok jika dipakai sendirian. Dengan senyum penuh percaya diri, Ning Feng menolak halus. Ia yakin masih bisa meningkatkan levelnya dengan kekuatan sendiri. Tentu saja, ia punya rahasia besar. Ning Feng tak mau siapapun tahu bahwa dialah sang pewaris mantra sihir hitam terlarang yang misterius.
Misterius. Wang Yue menatapnya dengan kening berkerut. Ia benar-benar tidak habis pikir kenapa tawarannya yang menguntungkan itu ditolak mentah-mentah. Pantang menyerah, Wang Yue langsung menetapkan waktu pertemuan sepihak. Tanpa memberi celah bantahan sedikit pun, ia akan menunggu di gerbang barat besok pagi. Usai berkata begitu, Wang Yue langsung melesat pergi tanpa memedulikan jawaban Ning Feng sama sekali. Ning Feng terperanjat dan mencoba memanggilnya. Namun sayang, sosok gahar itu sudah menghilang jauh. Rasa kesal pun sedikit menggelitik hatinya. Ning Feng menghela napas, sadar betul betapa keras kepalanya gadis itu. Setelah berpikir sejenak, sebuah ide brilian tiba-tiba melintas di benaknya. Ia berniat mencari cara cerdik agar bisa berpura-pura menggunakan mantra pertahanan demi menutupi kekuatan aslinya. Tak membuang waktu, Ning Feng bergegas menuju sebuah tempat bernama Yuan Cheng Exchange. Ia sangat berharap bisa menemukan solusi terbaiknya di sana. Ning Feng mendongak menatap bangunan megah di hadapannya. Ia tahu betul, beberapa perlengkapan elit di tempat ini menyimpan keahlian bawaan yang luar biasa. Ia melangkah masuk dengan dada berdebar, berharap sistem tidak tiba-tiba merusak rencananya dengan mengubah skill perlengkapan itu menjadi mantra terlarang. Selain itu, ia juga berencana menjual harta jarahan dari pertarungan epik sebelumnya. Seorang pemandu wanita langsung menyambut kedatangan Ning Feng. Dengan nada formal yang kaku, ia menanyakan keperluannya. Ning Feng pun menjelaskan bahwa ia butuh sebuah item yang dilengkapi mantra pertahanan ringan. Ia sama sekali tidak peduli bentuknya. Namun, sang pemandu justru menawarkan perlengkapan mahal dengan mantra tingkat tinggi. Menurutnya, pertahanan biasa itu terlalu remeh untuk pemula. Tentu saja, Ning Feng menolaknya dengan senyum yang sangat tenang. Ia menegaskan, hanya butuh perlengkapan level rendah untuk sementara waktu. Mendengar itu, sikap sang pemandu mendadak berubah 180 derajat. Dengan dengusan meremehkan, ia pergi begitu saja dan menyerahkan Ning Feng pada rekannya. Ning Feng hanya bisa berkedip kebingungan. Ia sungguh tak mengerti kenapa wanita itu tiba-tiba sewot. Beruntung, pemandu lain bernama Yang Xin datang dan menyapanya dengan jauh lebih hangat. Ning Feng mulai asyik memilah barang-barang itu. Perhatiannya pertama kali tertuju pada sebuah pedang panjang yang berkilau tajam. Ia kemudian beralih mengamati sebuah jubah bercahaya yang membuat senyum tipisnya mengembang. Setelah itu, Ning Feng mencoba mengangkat sebuah palu raksasa. Bebannya yang luar biasa berat seketika mematahkan niatnya. Pada akhirnya, pilihan Ning Feng jatuh pada sebuah cincin misterius non-elegan. Ia merasa aura cincin itu sudah sangat pas untuk penyamarannya. Setelah urusan selesai, Ning Feng pun bertanya di mana ia bisa menjual barang jarahannya. Yang Xin dengan semangat memandunya. Mereka pun bertemu sosok luar biasa, Tuan Wang. Yang Xin memperkenalkannya sebagai klien istimewa. Ning Feng pun menyerahkan barang jarahannya pada sang master. Ia meminta taksiran harga terbaik. Sang master menatap artefak itu dengan sangat tajam. Ini senjata tingkat oranye, tipe ketangkasan. Syarat pakainya ringan, namun atributnya sungguh luar biasa. Apalagi, ada 3 slot permata kosong, sangat sempurna dan fleksibel untuk para petualang baru. Saat ditanya soal harga, Ning Feng tersenyum santai. Tentu saja, semakin mahal makin bagus. Sang master segera bangkit, menghubungi relasi khususnya. Ia meminta Yang Xin menemani Ning Feng bersantai. Tuan Wang mulai menghubungi salah satu klien VIP miliknya. Senjata langka ini ditawarkan untuk putra kliennya. Sementara itu, Yang Xin menyeduhkan teh hangat. Suasana terasa mendebarkan. Setelah panggilan berakhir, sang master kembali membawa sebuah kabar yang mengejutkan. Laku 50.000 kristal. Setelah potongan biaya admin, Ning Feng mengantongi 46.000 kristal. Angka fantastis itu membuat mereka terbelalak. Ning Feng nyaris tak percaya dengan rezeki nomplok ini. Yang Xin menatap takjub bercampur iri. Saat Ning Feng berpamitan, sang master menjelaskan alur transfer dananya. Ia bahkan menawarkan perlengkapan elit lainnya. Di luar sana, para pemandu mulai asyik membicarakan sosoknya. Mereka sangat heran mengapa pemandu sebelumnya berani mengabaikan klien emas tersebut. Pandangan mereka tertuju pada Ning Feng yang baru keluar. Ia berjalan berdampingan dengan sang master. Gosip berlanjut ke harga artefak tersebut. Semua terkesiap mendengar nilainya menembus angka 50.000 kristal. Para pemandu segera membayangkan besarnya komisi itu. Jumlahnya bahkan sangat jauh melampaui gaji bulanan mereka. Pemandu sombong tadi kini tertunduk lemas. Wajahnya sangat pucat dan dipenuhi oleh rasa penyesalan yang mendalam. Sementara itu, Yang Xin mengantarnya ke pintu keluar. Ia berpesan agar Ning Feng mencarinya lagi nanti. Yang Xin memperkenalkan dirinya dengan penuh hormat. Ning Feng tersenyum dan mengingat nama itu baik-baik. Keesokan harinya, langkah Ning Feng terasa sangat ringan. Suasana hatinya jauh lebih santai dari sebelumnya.
Ingatannya melayang pada eksperimen perlengkapan semalam. Syukurlah, mantra pelindung pada artefak itu tidak diubah oleh sistem. Fakta ini membuatnya sangat lega. Ia tak perlu cemas rahasia. Kekuatan tersembunyinya akan terbongkar oleh siapapun. Di gerbang barat, ia memanggil Wang Yue yang telah bersiap. Namun, ada suara asing yang ikut memanggilnya. Ning Feng menatap tajam ke depan. Sekelompok petualang dengan aura tangguh kini berjalan menghampiri mereka. Tim itu berisi penyihir, tank, berserker, dan klerik. Wang Yue memperkenalkan mereka sebagai anggota guildnya. Beberapa anggota guild menatapnya dengan pandangan meremehkan. Aura ketidaksukaan terpancar sangat jelas dari sikap mereka. Ning Feng hanya tersenyum tipis melihatnya. Tiba-tiba, sang penyihir bernama Zhao Cheng perlahan melangkah mendekati Wang Yue. Pria itu membahas pesatnya level Wang Yue. Ning Feng terkesiap. Gadis ini hampir mencapai tahap evolusi kedua. Zhao Cheng dengan sombong mengeluarkan sebuah ramuan peningkat ketangkasan. Ini ramuan permanen kualitas tinggi. Pamernya. Namun dengan raut wajah tegas, Wang Yue menolak pemberian tersebut. Gadis itu enggan menerima hadiah semahal itu. Namun Zhao Cheng terus saja mendesaknya dengan pantang menyerah. Ia berkeras, ramuan itu penting untuk potensi masa depan Yue. Wang Yue yang lelah memilih menghentikan perdebatan. Ia lantas mengajak Ning Feng pergi karena ada urusan lain. Penolakan terang-terangan ini memancing amarah Zhao Cheng. Tatapan tajamnya mencibir Ning Feng. Wang Yue langsung pasang badan, memperingatkan pria sombong itu menjaga ucapannya. Aura gadis itu sangat tegas dan mengancam. Tapi Zhao Cheng makin menjadi menghina status bintang 1 Ning Feng. Hati Ning Feng bergejolak, namun ia menahannya. Ia membiarkan provokasi murahan itu berlalu tanpa memberi reaksi berlebihan. Sang klerik panik mencoba menengahi suasana panas itu. Sayangnya, Zhao Cheng yang keras kepala menolak mentah-mentah peringatannya. Mulut tajamnya tak bisa direm. Zhao Cheng kembali melontarkan kalimat ejekan yang sangat menguji kesabaran Ning Feng. Ia menilai harga diri Ning Feng lebih rendah dari botol ramuan. Ning Feng akhirnya merespon dengan senyuman yang sangat tenang. Balasan tajam Ning Feng memicu amarah. Emosi Zhao Cheng langsung meledak tak tertahankan. Peng yang memihak Zhao Cheng ikut memanaskan suasana. Ia menantang Ning Feng untuk segera membuktikan bualannya tersebut. Sebuah taruhan gila diusulkan. Zhao Cheng bersumpah akan bersujud jika Ning Feng mampu menunjukkan sesuatu yang lebih hebat. Namun sebaliknya, jika gagal, Ning Feng yang harus bertekuk lutut. Senyum iblis seketika menghiasi wajah angkuh Zhao Cheng. Matanya terbelalak tak percaya. Ning Feng tiba-tiba mengeluarkan sebuah lencana pusaka dengan aura kemasan yang menyilaukan. Benda bercahaya itu langsung menyita pandangan semua orang. Dengan santai, ia menyodorkannya pada Wang Yue. Ning Feng menyebutnya sebagai hadiah persahabatan. Seketika, jantung Wang Yue berdegup kencang saat mengenali pusaka tersebut. Astaga! Itu adalah artefak tingkat jingga dengan efek permanen. Seluruh anggota guild pun ikut mematung saking syoknya. Mustahil benda itu asli dengan lonjakan atribut segila itu. Namun, Ning Feng hanya menanggapi keraguan mereka dengan senyuman tipis. Ia menantang mereka untuk membuktikannya sendiri. Tangan Wang Yue tampak gemetar ragu. Tapi ia tetap menyimak penjelasan Ning Feng dengan saksama. Berserker dan klerik tak sabar mendesaknya untuk segera mencoba. Rasa penasaran sudah menguasai pikiran mereka. Wang Yue akhirnya memakai lencana itu. Cahaya benderang langsung meledak, membuat semua orang terbungkam 1000 bahasa. Transformasi aura Wang Yue begitu nyata. Ia merasakan kekuatan atributnya benar-benar melonjak drastis tanpa batas. Wajahnya memancarkan euforia dan kejutan luar biasa. Sang klerik pun ikut ternganga, takjub melihatnya. Efek magisnya sungguh di luar nalar. Zhao Cheng terdiam kaku. Seluruh kesombongannya hancur lebur dalam sekejap. Teng yang tadinya mencibir, kini kehilangan kata-kata. Suasana berubah sangat canggung. Sementara Ning Feng hanya tersenyum penuh arti. Ning Feng mengingatkan janji Zhao Cheng sebelumnya dengan nada menyindir, menagih harga diri yang harus dibayar lunas. Wajah Zhao Cheng memerah menahan amarah dan rasa malu yang mencekik. Namun nyalinya ciut untuk menolak. Dengan tatapan setajam elang, Wang Yue bertanya tenang. Apakah pengecut ini masih berani lari dari janjinya? Berserker dan klerik buru-buru mundur perlahan. Mereka ogah terseret dalam drama konyol yang semakin memalukan ini. Sambil menggertakkan gigi, Zhao Cheng akhirnya berlutut pasrah. Harga dirinya hancur berkeping-keping di hadapan semua orang. Ning Feng tersenyum puas melihat pemandangan itu. Kemenangan telak tanpa perlu membuang banyak tenaga dan kata-kata. Dengan gaya keren, Ning Feng mengajak Wang Yue pergi. Ia melambaikan tangan ceria sebagai salam perpisahan yang manis. Zhao Cheng menatap kepergian mereka dengan raut wajah kesal yang membara. Ia mengutuk dalam diam.
Sementara itu, Wang Yue merasa canggung memakai pusaka magis pemberian sahabatnya di sepanjang perjalanan. Saat ia mencoba mengutarakan perasaannya, Ningfeng dengan sigap menghentikan ucapannya. Ningfeng menyemangatinya agar lebih fokus pada evolusi kedua dan masa depan gemilangnya nanti. Diam-diam, Ningfeng sadar kehadiran Wang Yue justru menghambatnya mendapat pengalaman. Namun, Wang Yue terus menyemangati sahabatnya agar pantang menyerah. Dengan mata berbinar, Ningfeng menegaskan, ia pantang mundur. Wang Yue lalu mengeluarkan sebuah buku misterius untuknya. Ini adalah bentuk balasan atas kebaikan sahabatnya. Wah, ternyata itu adalah buku sihir kuno. Wang Yue menjelaskan dengan ramah bahwa mantra hebat di dalamnya baru bisa dipelajari setelah mencapai level tertentu. Saat lembaran kuno itu dibuka, Ningfeng langsung terbelalak. Semua sihir di dalamnya memiliki kekuatan luar biasa dan sangat langka. Wang Yue merasa bukunya tak sebanding dengan lencana itu. Namun, Ningfeng tersenyum hangat dan menerima pemberiannya. Tanpa ragu lagi, ia menyimpannya. Kini, mereka telah tiba di lokasi tujuan yang sungguh mendebarkan. Tempat itu adalah makam angker di pinggiran alam rahasia. Area kuburan tersebut dipenuhi bayangan makhluk ganas yang meresahkan. Udaranya terasa begitu mencekam dan tak bersahabat. Wang Yue segera melancarkan serangan panah ajaibnya dari jarak yang sangat aman. Dengan lincah ia menyapu bersih monster satu persatu. Ningfeng bersorak ceria sambil menghitung jumlah buruan yang berhasil ditumbangkan. Dari luar ia tampak heboh mendukung Wang Yue. Namun jauh di lubuk hatinya, Ningfeng merasa sedikit tidak puas. Pengalaman yang didapatnya sangat kecil. Padahal, ia menyembunyikan rahasia besar bahwa dirinya sudah menyentuh level 10. Tiba-tiba, Wang Yue menghentikan langkahnya. Komunikatornya berdering keras, membawa pesan penting mendadak dari rekan satu guildnya. Bos besar Valen akan segera muncul. Suara sang klerik di seberang sana terdengar begitu panik dan sangat ketakutan. Peluang emas yang sangat langka ini pantang dilewatkan begitu saja. Ia memohon agar Wang Yue segera datang membantu mereka mengalahkan bos mengerikan tersebut. Kini, keputusan mutlak ada di tangan Wang Yue. Terdengar Zhou Cheng ikut mendesak dengan nada panik dari kejauhan. Tanpa bantuan Wang Yue, mereka pasti akan kewalahan menghadapi bos tangguh dan kehilangan artefak tingkat dewa tersebut. Wang Yue terdiam sejenak, mempertimbangkan pilihan sulit ini. Melihat keraguan sahabatnya, Ningfeng dengan ceria menyuruhnya untuk segera pergi menyelamatkan mereka. Ia tersenyum yakin bisa mencari pengalaman sendiri nanti. Mendengar dukungan penuh itu, Wang Yue akhirnya setuju untuk segera berangkat. Wang Yue menyuruhnya pergi menuju zona aman terdekat. Ningfeng pun hanya mengangguk santai sambil tertawa kecil mengiyakan. Ia sama sekali tak keberatan. Wang Yue langsung melesat pergi, meninggalkan Ningfeng sendirian di tengah area makam yang sepi. Ningfeng melambaikan tangan dengan riang, tak lupa mengingatkan sahabat terbaiknya itu agar selalu berhati-hati di jalan. Dia juga menyuruhnya mampir kapan-kapan jika senggang. Teriakan Ningfeng membuat Wang Yue kesal. Dia hanya membalas singkat, lalu berbalik pergi dengan langkah angkuh. Senyum misterius terukir di wajah Ningfeng saat sendirian. Dia tahu pasti, sang bos utama akan menampakkan diri hari ini. Berdiri tegak, dia memikirkan matang persiapannya. Kemarin, dia baru saja menguasai 2 jurus tambahan yang bisa dipakai gratis 1 kali. Namun, pemuda kuat ini sangat menyadari batas kemampuannya sendiri. Di level ini, dia hanya punya 3 slot kemampuan dan belum bisa memakai buku Wang Yue sampai level 15. Sementara itu, monster mulai berkerumun. Bayangan mengerikan terlihat mendekat. Di antara mereka, bersembunyi monster yang kekuatannya jauh lebih dahsyat. Pasukan tulang bersenjata dengan mata menyala tampak menonjol. Petualang lain hanya berani mengawasi dari kejauhan. Mereka tahu bos besar menanti di dasar menara dungeon yang berbahaya ini. Tiba-tiba, tembakan api melesat menghantam kumpulan monster itu. Serangan itu datang tanpa aba. Para petualang terbelalak kaget. Tak menyangka sudah ada tim yang beraksi lebih dulu. Pergerakan mereka sungguh kilat. Salah satu petualang langsung mengenali siapa kelompok hebat tersebut. Itu adalah Wang Yue dan Zhao Cheng dari Guild Singa. Mereka terkenal sangat tangguh, meski masih berstatus pendatang baru. Kelompok Wang Yue menghadang monster dengan formasi sempurna. Pertahanan, penyembuh, pemanah, dan penyihir bekerja sama dengan luar biasa. Zhao Cheng tertawa lepas sambil melepaskan sihir apinya. Dia sangat yakin, bos ini pasti akan takluk di tangannya. Penyembuh dan petarung menyadari perubahan pada energi aura milik Wang Yue. Kekuatan mereka meningkat pesat, terutama di atribut kelincahan. Sementara itu, di bagian terdalam makam, sebuah portal teleportasi mulai terbuka lebar. Aura pekat langsung menyebar dari dalamnya. Portal itu terlihat begitu gelap dan menyimpan misteri besar. Kehadirannya memancarkan tanda bahaya besar yang akan datang.
Namun siapa sangka, sosok yang melangkah keluar ternyata adalah Ningfeng. Senyum puas menghiasi wajahnya, mantra terlarang yang dia gunakan ternyata bekerja dengan sangat kilat. Ningfeng memakai jurus pemberian Yue tadi, tapi kekuatannya berevolusi luar biasa. Berkat efek pasif miliknya, jurus itu membawanya langsung ke alam rahasia. Dalam sekejap, di sekeliling Ningfeng, aura misterius lain mulai berkumpul padat. Tekanan sihir di udara semakin mencekik. Sesosok monster tengkorak beraura gelap menampakkan diri tepat di hadapannya. Sosok ini jelas bukan musuh sembarangan. Namun Ningfeng malah menyapanya dengan santai, membuat sang monster terkejut, kebingungan. Monster tengkorak itu langsung membalas dengan serangan sihir. Energi gelap melesat tajam mengincar tubuh Ningfeng. Serangan itu memicu ledakan dahsyat. Area sekitarnya seketika tertelan gumpalan asap dan debu yang pekat. Usai ledakan, sosok Ningfeng tak terlihat lagi. Dia seakan lenyap di telan bumi, membuat monster tengkorak itu mengira lawannya telah takluk. Dia meremehkan petualang yang berani datang sendirian. Tapi siapa sangka, Ningfeng tiba-tiba muncul tepat di belakang monster itu. Gerakannya secepat kilat dan tanpa jeda. Ningfeng langsung mengaktifkan jurus pamungkas hujan meteor. Serangan skala besar dipanggil dari langit. Meteor berapi mulai berguguran, sementara cahaya ungu menyelimuti seluruh area pertempuran. Monster tengkorak itu terbelalak. Ngeri melihatnya. Dia sama sekali tak punya waktu untuk menghindar. Meteor telak menghantam target dan memicu ledakan raksasa. Dampaknya meratakan area sekitar. Setelah serangan usai, Ningfeng tampak berdiri dengan sangat tenang. Ekspresinya seakan berkata, kemenangan ini sudah mutlak. Sistem langsung memunculkan notifikasi keberhasilan yang bersinar. Ningfeng berhasil menaklukkan Valen Necromancer, meraup pengalaman melimpah, dan langsung melesat ke level 30. Barang langka berjatuhan dari bos yang tumbang. 3 diantaranya berkualitas jingga. Ningfeng mengamati harta karun itu dengan antusias. Dia memilih memakai liontin dan batu permata berkilau itu. Sementara buku jurusnya disimpan karena belum cocok dengan gayanya. Dia lalu mengambil emblem sang Necromancer. Meski menguras banyak stamina, pemuda tangguh ini tetap menerimanya tanpa ragu. Sistem mendeteksi barang istimewa tersebut. Emblem ini mampu membuka kelas tersembunyi atau memicu syarat pekerjaan rahasia yang epik. Ningfeng menatap puas hasil temuannya. Dia sadar, ini peluang emas untuk mendapatkan kelas tersembunyi yang luar biasa. Tujuan barunya pun langsung ditetapkan. Ningfeng bertekad menjadi penyihir hebat yang menguasai seluruh elemen di dunia tanpa disadari. Gelombang sihir dari pertarungan epik itu menyebar luas. Kelompok Wang Yue pun ikut merasakan dampaknya. Para petualang merasakan fluktuasi sihir yang tak wajar. Wang Yue dengan tegas langsung memerintahkan pasukannya untuk mundur. Zhao Chang masih enggan untuk mundur. Namun, Wang Yue menegaskan bahwa situasi ini sudah terlalu berbahaya untuk diteruskan. Akhirnya, Zhao Chang terpaksa patuh. Dia mundur dengan wajah tak puas, sementara Wang Yue bergegas menelepon Ningfeng. Namun, pesan balasan menunjukkan bahwa Ningfeng sudah pergi lebih dulu karena ada urusan yang sangat mendesak. Di sisi lain, Ningfeng telah tiba di aula transformasi. Suasana tempat itu terasa begitu resmi dan sunyi. Dia melangkah masuk sambil menyapu pandangan. Tak ada siapapun di sana. Aula itu sepi, seolah tak berpenghuni sama sekali. Ningfeng melangkah masuk ke aula utama. Betapa terkejutnya dia saat menyadari petugas di depannya adalah seorang wanita yang menawan. Petugas itu menanyakan tujuan kedatangannya. Setelah memastikan Ningfeng ingin menerima misi kebangkitan, proses yang mendebarkan pun segera dimulai. Jari-jari lentiknya mulai mencatat data Ningfeng. Informasi dasar dan status profesinya terpampang jelas satu persatu. Dalam diam, petugas itu menilainya. Kebangkitan di usia 18 tahun. Baginya, pencapaian itu tergolong biasa dan sedikit terlambat. Tanpa membuang waktu, sang petugas mengarahkan Ningfeng menuju area transformasi sihir. Ningfeng menurut dalam keheningan. Begitu tiba di ruangan khusus, petugas itu meninggalkannya sendirian untuk fokus pada prosesnya. Saat Ningfeng memulai prosesnya di dalam, tiba-tiba seseorang menghampiri sang petugas di luar. Kehadirannya langsung menyita perhatian. Kapten Zhou muncul dengan kabar mengejutkan bahwa makam berbahaya itu telah mengalami kerusakan yang luar biasa. Dengan wajah tegang, Kapten Zhou menjelaskan sumber kekuatannya sama sekali tidak diketahui. Tingkat ancamannya menembus level raja. Petugas itu terbelalak. Dalam 2 hari saja sudah muncul 2 ancaman level raja yang misterius. Kapten Zhou menegaskan bahwa para petinggi telah mengambil tindakan nyata secara langsung.
Organisasi rahasia Shadow Solitary diminta turun tangan. Sementara itu, Ningfeng mengamati daftar misi transformasinya dengan antusias. Misi pertama menuju jalur penyihir Liga dengan kesulitan A. Namun, opsi kedua muncul sebagai misi prasyarat penyihir segala sistem yang menantang. Tantangan ini berlevel S dengan syarat super ketat. Tanpa ragu sedikit pun, Ningfeng langsung memilih jalur penyihir segala sistem. Baginya, risiko ini sangat sepadan dengan peluang profesi tersembunyi. Usai mengonfirmasi, Ningfeng melangkah keluar dari aula dengan penuh wibawa. Petugas lain mengantarnya menuju pintu keluar. Namun, di tengah langkahnya, insting tajam Ningfeng merasakan ada kejanggalan yang aneh. Ia menyadari petugas wanita tadi telah menghilang. Sementara itu, di lokasi makam yang hancur, petugas wanita misterius itu sudah berdiri tegak. Identitas aslinya kini terungkap. Bukan lagi sekadar petugas biasa, seperti wujud sebelumnya. Kapten Zo dan pasukannya mengawasi dari belakang. Mereka menyadari aura pekat dan pakaiannya jauh berbeda dari pasukan elit pada umumnya. Kapten Zo menjelaskan tentang Shadow Solitary. Seluruh anggotanya memiliki profesi tersembunyi dan mampu mengendalikan kekuatan bayangan. Anggota Shadow Solitary itu tampak menahan rasa sakit. Sisa-sisa kekuatan dahsyat di tempat itu masih merasuki tubuhnya. Namun dia segera menenangkan diri dengan cepat. Ia menyadari sisa-sisa energi misterius ini ternyata masih luar biasa kuat. Ia melaporkan hasil investigasinya kepada Kapten Zo. Nihil jejak. Pelaku misterius itu benar-benar lenyap setelah mengacaukan segalanya dengan sangat epik. Wajah Kapten Zo menegang serius. Ia mengungkapkan belakangan ini, anomali aneh terus bermunculan dari berbagai dunia rahasia tanpa henti. Ia menanyakan benang merahnya. Sayangnya, pihak Shadow Solitary belum bisa memberikan kepastian apapun terkait insiden ini. Hubungan antar insiden ini masih menjadi misteri besar. Namun, dia akan segera melapor ke atasan dan menambah jumlah personel penjagaan. Salah seorang rekan Kapten Zo bertanya dengan sangat berhati-hati. Ia ingin memastikan apakah dalang kekacauan ini benar-benar monster. Pertanyaan sensitif itu membuat wajah anggota Shadow Solitary seketika berubah menjadi sangat serius. Ia menangkap makna di balik keraguan itu dan langsung merespons dengan lantang. Shadow Solitary memaparkan kenyataan yang ada. Tingkat ancaman saat ini telah jauh melampaui batas wajar level raja. Kekuatan segelap itu mustahil ditanggung oleh tubuh manusia biasa. Pasukan Kapten Zo pun mulai dilanda kecemasan setelah mendengar penjelasan tersebut. Kesimpulannya sungguh mengerikan. Ada monster raksasa bersembunyi di dalam kota. Makhluk itu berpotensi memicu bencana dahsyat kapan saja tanpa bisa diprediksi. Shadow Solitary membenarkan dugaan mengerikan itu. Ancaman besar ini kemungkinan sedang mengintai dari kegelapan. Oleh karena itu, monster tersebut harus segera diburu. Bersamaan dengan itu, Ningfeng telah tiba di rumahnya. Remaja itu tampak sangat ceria tanpa beban. Baginya, lingkungan sekitar masih terasa begitu aman dan sangat menenangkan hati. Ningfeng membuka layar sistemnya. Mencapai level 30 membuka 4 slot keahlian baru. Dia bersiap mempelajari 2 buku keahlian istimewa yang didapatnya tadi. Tiba-tiba, sistem ajaibnya mendeteksi adanya kemungkinan besar untuk sebuah penggabungan keahlian. Perisai sihir menyatu dengan kutukan terlarang cangkang es secara otomatis. Dari proses menakjubkan itu, keahlian pasif baru pun tercipta. Mata Ningfeng berbinar melihat detailnya. Pertahanan absolut ini akan aktif dengan sendirinya setiap kali musuh mencoba menyerangnya. Serangan musuh akan diserap dan tubuhnya pulih perlahan setelah serangan usai. Senyum puas langsung menghiasi wajah bahagia Ningfeng. Betapa jeniusnya. Ia menyadari kutukan terlarang miliknya bisa berevolusi secara sempurna jika disatukan dengan mantra level rendah. Keahlian ini memberinya lapisan pertahanan super tambahan. Sistem kembali memproses penggabungan keahlian miliknya. Selanjutnya, teknik batu jatuh beresonansi dengan 2 keahlian elemen lainnya. Ledakan energi itu menghasilkan keahlian pasif luar biasa. Penguasaan elemen bumi. Keahlian baru ini memperkuat seluruh mantra elemen buminya. Namun, Ningfeng menyadari masih ada 4 slot keahlian yang tersisa kosong. Ia mulai meracik strategi untuk menambah koleksi keahliannya. Keesokan harinya, Ningfeng langkah mantap menuju menara menakjubkan XCC. Langkah mantapnya kembali untuk berburu buku keahlian baru. Pelayan yang dulu sempat meremehkan Ningfeng, kini langsung membelalakan matanya. Ingatan tentang pesona luar biasa, Ningfeng langsung membuat sikap angkuh pelayan itu berubah 180 derajat. Dengan senyum termanisnya, pelayan itu langsung menyambut Ningfeng. Ia sadar betul, pemuda di hadapannya adalah sosok pelanggan V. Tanpa basa-basi, Ningfeng menanyakan keberadaan Yang Xin. Sang pelayan menjelaskan bahwa gadis itu sedang melayani tamu penting lainnya.
Pria itu lantas menawarkan diri untuk mendampingi Ningfeng penuh semangat. Sikapnya benar-benar terlihat sedang berusaha keras mencari muka. Namun Ningfeng menolak mentah-mentah tawarannya. Pemuda itu lebih suka melihat-lihat sendiri. Sebuah penolakan yang sangat singkat, padat, dan tegas. Pelayan itu menahan kesal. Tak menyangka, tawarannya akan ditolak mentah-mentah begitu saja. Dalam hati, ia terus membandingkan kemampuannya dengan Yang Xin. Meski jengkel, pelayan itu tetap bersikeras melayani. Beralasan bahwa memandu tamu adalah tugas utamanya. Pendirian Ningfeng tak tergoyahkan bak gunung. Tiba-tiba, sosok ceria Yang Xin berlari menghampirinya. Panggilan ceria terdengar terburu-buru. Ningfeng tersenyum hangat menyapanya. Lalu bertanya apakah urusan gadis itu sudah selesai sepenuhnya. Suasana mendadak canggung. Yang Xin tersipu malu. Mengaku urusannya belum rampung dan bahkan perutnya belum sempat terisi makanan. Namun, gadis itu rela datang demi Ningfeng. Merasa tak enak hati, pemuda itu meminta maaf karena telah mengganggu waktunya. Ningfeng berjanji akan membalas kebaikannya di lain waktu. Keduanya pun melangkah bersama menemui sosok penting bernama Tuan Uang. Tanpa ragu, Ningfeng memamerkan 2 buku keahlian dari jatuhan monster. Ia ingin menukarnya demi mendapatkan buku sihir penyihir yang baru. Tuan Uang menerima pusaka itu tanpa banyak bicara. Ia mengutus Yang Xin membantu Ningfeng memilih keahlian. Suasana terasa formal. Namun dalam hati sang master memendam rasa penasaran. Kemarin membawa senjata langka, kini memegang buku keahlian tingkat tinggi. Latar belakang misterius pemuda ini benar-benar memancing ketertarikannya. Begitu urusan selesai, Ningfeng dan Yang Xin menikmati hidangan hangat bersama. Obrolan ringan dan canda tawa menghiasi meja makan mereka. Suasana begitu hangat dan ceria. Sehabis makan, Ningfeng memanggil pelayan untuk menyelesaikan tagihan. Kejutan manis! Yang Xin ternyata sudah membayar semuanya diam-diam. Ningfeng melebarkan matanya, mengingatkan gadis itu soal kesepakatan awal mereka. Pemuda ini berniat membalas budi baiknya. Namun dengan senyum tulus, Yang Xin menolak halus tawaran tersebut. Tentu saja Ningfeng penasaran. Tapi Yang Xin menyimpan rapat rahasianya. Malah dengan jahil menyuruh pemuda itu untuk segera melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di luar, Ningfeng menawarkan tumpangan. Yang Xin menolaknya dengan sopan. Beralasan punya tempat lain yang harus dituju sendirian. Gadis tangguh itu melompat ke dalam taksi. Tujuan utamanya adalah menuju sebuah rumah sakit. Senyum lega menghiasi wajahnya di sepanjang perjalanan. Uang komisi luar biasa hari ini akhirnya cukup untuk melunasi biaya pengobatan sang ayah. Beban berat di pundaknya menguap seketika. Rasa haru membanjiri relung hatinya. Hingga air mata bahagia hampir menetes membasahi pipi manisnya. Namun, kedamaian itu pecah seketika. Sebuah benturan misterius menghantam keras kaca taksi hingga hancur berkeping-keping. Benda asing itu menyambar sang supir, membuatnya langsung kehilangan kesadaran seketika di posisinya. Jantung Yang Xin seakan berhenti berdetak. Tubuhnya membeku menatap pemandangan tak masuk akal ini. Sebuah portal misterius raksasa tiba-tiba terbuka membelah jalanan. Dari balik pusaran itu, sekawanan monster mengerikan melangkah keluar. Bahaya besar kini mengancam ketenangan kota. Jeritan histeris pecah di mana-mana. Warga berlarian panik, merubah jalanan menjadi lautan kekacauan yang mendebarkan. Sesosok monster raksasa mengadang kokoh di depan taksi. Tubuh besarnya menutup satu-satunya jalan keluar. Ancaman mengerikan itu kini berada di depan mata. Dengan sisa tenaga, Yang Xin nekat menerobos keluar mobil. Ia berlari sekuat tenaga menghindari monster, namun rasa panik membuatnya tersandung keras. Tubuhnya terhempas ke aspal dingin. Detik-detik menegangkan semakin terasa. Dalam posisi terjatuh, gelombang kepanikan luar biasa menelan kesadaran Yang Xin sepenuhnya. Pikirannya berkecamuk, hebat! Bagaimana mungkin ada kemunculan monster di dalam zona aman ini? Gadis malang itu hanya bisa terdiam membisu di posisinya. Tatapannya kosong dihantam ketakutan, sementara tubuhnya lumpuh tak bisa digerakkan. Tanpa ia sadari, bayangan raksasa berdiri tegak tepat di belakangnya. Bayangan gelap itu menelan tubuh gemetar Yang Xin, tekanan auranya sungguh mencekik. Dari balik portal, muncul sosok aneh berwujud setengah manusia yang sangat misterius. Wujud entitas ini sangat berbeda dari monster biasa. Kehadirannya memancarkan aura ancaman yang besar. Saat itulah, ia menyadari bahaya mutlak tepat di belakangnya. Insting bertahannya menyala, ia langsung melancarkan sihir api untuk menahan laju monster itu. Ledakan tercipta, namun ajaibnya hanya meninggalkan luka goresan ringan. Fisik monster itu bagaikan tembok besi. Melihat kenyataan pahit tersebut, kepanikan Yang Xin semakin memuncak. Ia tersadar serangannya tidak berdampak besar. Papan status menyala.
mengingatkan bahwa dirinya hanyalah penyihir bintang 1 di level 43. Informasi itu menjadi saksi bisu keterbatasan kekuatannya. Tanpa ampun, monster mengerikan itu bersiap menerjang maju. Jarak di antara mereka semakin menipis. Gadis itu membeku di tempat, kehilangan akal untuk bereaksi, dan hanya bisa pasrah menanti nasibnya. Namun, keajaiban tiba. Kapten Zhou muncul bagai pahlawan. Satu tebasan kilatnya sukses menghantam monster itu dan menghentikan serangannya seketika. Kapten Zhou memastikan Yang Xin baik-baik saja. Ia langsung memerintahkannya untuk segera mencari tempat berlindung. Tanpa ragu, Yang Xin bergegas meninggalkan area itu demi keselamatannya. Kapten Zhou tetap di posisinya mengawasi sekitar. Ia sadar, anomali aneh ini jelas bukan situasi normal. Firasat buruknya muncul. Monster di area ini terlalu kuat untuk petarung bintang 1. Peringatan temannya terngiang kembali. Makhluk raksasa yang bersembunyi di kota ini bisa memicu kekacauan besar. Wesh, sebuah serangan mendadak melesat dari belakang. Beruntung, Kapten Zhou berhasil menghindar tepat waktu. Serangan itu meleset. Ia langsung berbalik dan menatap tajam sosok misterius yang mencoba menyerangnya. Sosok bayangan itu mengaku sebagai manusia yang telah mewarisi kekuatan gelap tak terbayangkan. Ia menolak disamakan dengan monster mutan biasa. Kapten Zhou tetap waspada, memilih fokus menghadapi ancaman di depan mata. Kapten Zhou bergerak, kilat menyerang lebih dulu. Ia sama sekali tak memberi celah lawannya untuk bernapas. Bom! Sayangnya serangannya tertahan benturan keras. Monster mutan itu memiliki tenaga fisik yang jauh melampaui batas. Tubuh Kapten Zhou terpental hebat ke udara. Ia langsung sadar, situasi kini berbalik menjadi sangat gawat. Kekuatan musuh ini pasti melampaui level 3. Sang mutan berdiri angkuh, memamerkan aura mengerikannya. Ia mengklaim wilayah itu sebagai kekuasaannya, lalu kembali melesat menyerang dengan kecepatan kilat. Target utamanya adalah Kapten Zhou. Kecepatan yang tak masuk akal itu membuatnya gagal menghindar sempurna. Serangan telak itu melukai dadanya dengan parah. Sang mutan tertawa puas melihat korbannya tak berdaya. Aliran tenaga dahsyat terus melonjak di nadinya. Tiba-tiba, sebuah suara menggema dari kalung tengkorak miliknya. Teguran keras dari suara itu membuat sikap si mutan berubah drastis. Ia menunduk dan langsung meminta maaf. Wujud asli di balik suara itu pun muncul. Itu adalah makhluk dimensi lain yang menjadi sumber kekuatannya. Ia menegaskan bahwa tanpa perlindungan dan kekuatan yang diberikannya, mutan itu hanyalah sampah tak berguna. Entitas gelap itu menurunkan perintah baru. Ia menuntut agar seluruh penduduk kota ini segera dilenyapkan. Tanpa pikir panjang, mutan itu menerima perintah tersebut. Ia berjanji akan melaksanakan tugasnya tanpa ampun. Sementara itu, Ningfang yang baru keluar dari toilet benar-benar tidak tahu kekacauan di luar sana. Saat menatap sekeliling, mata Ningfang terbelalak. Pemandangan di depannya telah berubah menjadi arena kehancuran. Banyak orang tumbang berjatuhan di jalan. Ningfang terdiam, tak mengerti bagaimana kekacauan ini terjadi secepat itu. Gawat! Seekor monster menyadari kehadirannya. Makhluk mengerikan itu berbalik dan langsung mengincar Ningfang. Monster itu melompat ganas ke arahnya. Tentu saja, Ningfang langsung mengaktifkan kemampuan andalannya. Pilar tanah tajam menembus sang monster dari bawah hingga langsung musnah. Ningfang akhirnya bisa bernapas lega. Namun, ini belum selesai. Dengan langkah pasti, Ningfang segera bergerak menuju area berikutnya. Di lokasi selanjutnya, kejutan buruk kembali menanti. Ia melihat si mutan sedang menghabisi korbannya dengan kejam. Kejadian mengerikan itu berlangsung tepat di depan matanya. Kini, tatapan mutan itu tertuju padanya. Tertarik pada mangsa baru. Si mutan menerjang tanpa basa-basi. Gerakannya sangat brutal dan tak terduga. Lengan raksasa mutan itu berhasil mencengkram Ningfang. Tekanan luar biasa langsung meremukkan sekujur tubuhnya. Namun sedetik kemudian, monster mutan itu menyadari ada yang tak beres. Raut wajahnya memucat karena serangannya tertahan. Ningfang diam-diam membangkitkan aura kegelapan yang luar biasa. Sebuah pelindung misterius muncul menahan cengkraman itu. Mutan tersebut terbelalak. Tak percaya serangannya bisa dipatahkan semudah ini. Entitas bayangan yang memantau dari jauh tiba-tiba merinding dan berubah sangat waspada. Kekuatan Ningfang ternyata jauh di luar nalar. Rasa waspadanya kini berubah menjadi ketakutan akan ancaman mutlak. Ningfang tetap bersikap tenang. Ia mulai menimbang. Haruskah mantra terlarang dilepaskan di tengah kota ini? Kraa! Dengan satu sentakan kuat, lengan sang mutan hancur lebur dan cengkramannya terlepas seketika. Panik melihat lengannya hancur. Si mutan memohon bantuan pada entitas pembawa kekuatan gelap itu. Sialnya, koneksi kegelapan itu tiba-tiba terputus. Semua perlindungan absolut yang ia banggakan lenyap tak bersisa. Pasukan monster lain langsung lari ketakutan tanpa melawan.
meninggalkan mutan itu kehilangan seluruh kekuatannya. Ia gemetar kebingungan memikirkan apa yang terjadi. Sementara Ningfeng menatapnya dengan sangat tenang. Melihat perubahan drastis pada lawannya, Ningfeng kini teringat jelas informasi penting mengenai sosok mutan ini. Mereka adalah sosok terpilih yang menerima kelas tersembunyi dari bayangan gelap saat kebangkitan. Kekuatan itu melampaui batas level normal mereka. Namun, anugerah misterius tersebut sangat bergantung pada pelindung khusus. Tanpa perisai itu, mutan hanyalah petarung lemah tanpa celah kemenangan. Ningfeng pun segera mengakhiri pertarungan ini. Mutan tumbang seketika tanpa perlawanan. Ningfeng menghela napas panjang. Bentrokan ini lumayan merepotkan, tapi masih bisa diatasi. Pikirannya langsung tertuju pada harta jarahan yang menggiurkan. Ningfeng enggan menarik perhatian publik. Di tempat lain, anggota Shadow Solitary mulai merasakan kejanggalan aura. Para monster mundur dan dimensi rahasia lenyap tak bersisa. Sulan, sang anggota, merenungkan rentetan anomali kejadian tersebut. Serangan musuh datang bagai badai, lalu sirna seketika. Ia pun menanyakan situasi terkini di sektor lainnya. Fokusnya tertuju pada distrik selatan kota. Bawahannya melaporkan bahwa sebagian besar wilayah itu telah kembali aman. Namun, sektor selatan menelan banyak korban terluka tanpa ada kabar pasti. Sulan langsung mengambil keputusan tegas. Wilayah selatan adalah tanggung jawab Kapten Zou. Sulan melesat ke sana. Merasa inspeksi langsung, sangatlah mutlak. Di lokasi berbeda, seseorang menemukan Muten yang telah tumbang. Tatapannya terkunci tajam pada sosok tak berdaya itu. Pria itu menyadari kejanggalan besar. Semua barang berharga Muten telah lenyap direbut. Sulan beserta timnya pun tiba di sana. Mereka langsung waspada terhadap sosok asing itu. Pria tersebut tetap terlihat tenang. Saat diinterogasi, ia menunjukkan identitasnya tanpa ragu. Ia memperkenalkan diri sebagai anggota Cloud Beyond Illusions. Sulan langsung mengenali nama faksi legendaris itu. Berbagai spekulasi mulai berkecamuk di dalam benaknya. Ia menduga kekalahan Telak Muten telah menghentikan invasi dimensi rahasia. Duen lalu bertanya, siapa yang menaklukkannya? Ia ingin memastikan apakah tim Sulan yang melakukannya. Dengan tegas, Sulan membantah bahwa itu adalah ulah timnya. Mereka juga tak tahu identitas sang petarung. Duan terkejut, sebab Muten sangat licik dan selalu bersembunyi tanpa terlacak. Tapi kini, ia takluk tanpa perlawanan berarti. Sulan pun terdiam membisu. Kapten Zou menguasai transformasi ketiga, tapi tetap gagal membendung ancaman. Mereka berdua akhirnya menyadari satu fakta mengejutkan. Apakah ada sosok luar biasa yang bersembunyi di kota Kinyu? Duan berbalik pergi, enggan membuang waktu lebih lama di sana. Saat ditanya tujuannya, Duan menjawab singkat. Ia sedang melacak keberadaan sesuatu. Di sisi lain, Ningfeng telah tiba di rumahnya dengan wajah puas dan rileks. Ia mulai memeriksa harta jarahannya. Dua perlengkapan kualitas jingga khusus kelas petarung langsung memikat perhatiannya. Ningfeng sadar Muten tidak memakai perlengkapan hebat itu. Kemungkinan besar, levelnya belum mencukupi. Pandangannya kemudian beralih pada sebuah liontin misterius. Benda itu memancarkan aura aneh tanpa informasi jelas. Sistem hanya mendeteksi liontin ini sebagai aksesoris yang tak teridentifikasi. Tanpa detail tambahan, Ningfeng menatap liontin itu dengan penuh penasaran. Ia mencoba menelisik apakah artefak itu menyimpan kekuatan rahasia. Pada saat bersamaan, di dimensi lain, wajah Ningfeng terpantul jelas pada bola kristal yang terhubung dengan liontin itu. Sosok monster di balik kristal itu merasa lega karena menutup dimensi tepat waktu. Namun tiba-tiba, Ningfeng menatap tajam ke arah liontin, seolah menyadari sesuatu dari balik benda tersebut. Entitas di dimensi lain itu pun langsung dilanda kepanikan luar biasa. Ia merasa hawa keberadaannya hampir terbongkar. Ia bergegas memerintahkan pasukannya untuk memutus semua akses komunikasi. Posisi mereka tak boleh bocor sedikit pun. Bawahannya bergerak kilat melaksanakan perintah darurat tersebut. Suasana dimensi itu berubah kacau balau. Sang monster berkeringat dingin. Tak paham bagaimana Ningfeng bisa memancarkan tekanan mengerikan dan melacak posisinya. Beberapa hari pasca invasi, Sulan menjenguk Kapten Zou yang masih menjalani masa pemulihan intensif. Di rumah sakit, ia ingin memantau kondisi sang kapten dan menggali informasi soal insiden pertarungan kemarin. Kapten Zou bercerita bahwa seorang petarung muda muncul sebagai pahlawan dan menyelamatkan mereka. Begitu melihatnya, para musuh langsung membuka gerbang dimensi rahasia dan kabur terbirit-birit. Sulan menanggapi dengan tenang. Ia mengakui sempat merasakan aura pemuda itu, yang kekuatannya sama sekali tidak bisa diremehkan. Mereka mencoba merangkai teka-teki ini. Seseorang yang lolos dari pertempuran sengit justru berhasil ditaklukkan oleh sosok misterius lainnya. Sulan menyampaikan dugaannya.
Sosok itu mungkin hanya kebetulan lewat, atau petapa tersembunyi yang belum terdaftar secara resmi. Di area bentrokan, tidak ada petunjuk khusus yang berhasil ditemukan. Kapten Zhou menghela napas. Baginya, kehadiran sosok misterius itu saja sudah cukup untuk memberikan rasa aman. Zhang Ji yang sejak tadi menyimak, akhirnya angkat bicara, meski tampak ragu menyampaikan pendapatnya. Menurut Zhang Ji, sisa-sisa bayangan gelap masih mengintai di arena pertarungan itu. Apalagi, musuh mereka berasal dari alam rahasia yang misterius. Dengan nada khawatir, ia pun bercerita. Zhang Ji menduga kuat. Sosok misterius tersebut adalah seorang mutan. Namun, Kapten Zhou langsung menepisnya. Ia merasa imajinasi Zhang Ji sudah terlalu liar. Di sisi lain, Sulan tampak merenungkan kemungkinan aneh itu. Ia tak ingin buru-buru menyangkalnya. Beralih ke tempat lain, Ning Feng sedang melangkah menuju suatu lokasi. Ia bertekad menyelesaikan misi transisi kelasnya. Dari kejauhan, sebuah bangunan suci pun terlihat menawan. Ia menyadari, itulah kuil alam bercahaya yang agung. Namun tanpa Ning Feng sadari, sepasang mata terus mengawasinya dari belakang. Sosok itu bergerak tanpa suara. Sang penguntit misterius di belakang Ning Feng tidak lain adalah Duan. Ia mengamati setiap gerak-gerik Ning Feng dari kejauhan. Beberapa hari sebelumnya, Duan sempat mengunjungi pusat perdagangan Yuancheng. Langkahnya penuh dengan tujuan pasti. Seorang pelayan dengan sigap langsung mengantarnya untuk menemui sang master uang. Pertemuan rahasia itu digelar di ruangan khusus. Sang master uang menyambut kedatangan Duan dengan senyum hangat. Ia langsung membahas ketertarikan Duan pada set petarung transformasi keempat. Sementara itu, sang pelayan terus mengamati dari sudut ruangan. Ia melihat Duan sebagai sosok tangguh dengan potensi luar biasa. Master Uang lalu menjelaskan bahwa ada pelanggan lama yang mengincar set langka tersebut. Namun, orang itu hanya memiliki bagian atas dan bawahnya saja. Tentu saja, informasi ini langsung memancing rasa penasaran. Duan! Ia pun buru-buru menanyakan keberadaan pelanggan misterius itu. Master Wang menjawab bahwa orang tersebut sedang sibuk dengan urusan lain. Untuk saat ini, ia tidak bisa datang. Duan terdiam, menyadari info itu sangat cocok dengan ciri warisan guru yang selama ini ia cari. Duan tak menyerah dan terus mendesak. Ia bahkan menawarkan imbalan fantastis agar Master Uang mau membocorkan lebih banyak rahasia. Master Wang tampak ragu dan sedikit cemas. Ia merasa kebetulan semacam ini sungguh terlalu aneh. Setelah berpikir sejenak, Master Wang memberikan jawaban yang mengambang. Ia beralasan pelanggan itu ada di kota sebelah dan akan mencoba menghubunginya lagi nanti. Tak lama berselang, Duan pun melangkah pergi. Master Wang lalu memastikan kepada pelayannya bahwa pria itu benar-benar sudah menjauh. Sang pelayan mengangguk mantap. Ia sendiri yang mengawal kepergian Duan hingga sampai ke pintu depan. Wajah Master Uang terlihat gelisah. Pikirannya berkecamuk dipenuhi keraguan. Sang pelayan langsung menyadari perubahan sikap yang drastis itu. Ia pun bertanya, apakah ada masalah? Master Wang lalu mengaku bahwa dirinya telah menyelidiki latar belakang Ning Feng secara diam-diam. Hasilnya mengejutkan. Ning Feng hanyalah petarung bintang 1 dari keluarga yang sangat biasa. Pelayan itu terbelalak tak percaya mendengarnya. Menurutnya, aura Ning Feng sama sekali tidak terlihat remeh. Pelayan itu mulai mempertanyakan dari mana asal barang-barang luar biasa yang Ning Feng jual. Rasanya sungguh mustahil barang selangka itu didapatkan oleh kelas bintang 1. Ia tiba-tiba teringat wajah tidak suka Duan beberapa saat lalu. Benih kecurigaan pun mulai tumbuh di kepalanya. Master Wang lantas mengungkapkan apa yang sedang ia khawatirkan. Barang itu mungkin bukan hasil curian, tapi pasti didapat melalui jalur gelap. Mendengar itu, sang pelayan hanya tersenyum penuh arti. Ia yakin riwayat Ning Feng akan tamat karena berurusan dengan petarung transformasi keempat. Kembali ke masa kini, Duan terus menguntit Ning Feng dengan waspada. Ia masih sulit mempercayai rumor tentang pemuda misterius tersebut. Sambil mengendap-endap, Duan bergerak lincah berlindung di balik bebatuan. Ia sangat yakin Ning Feng aslinya tidak begitu kuat. Pasti ada sosok hebat di belakangnya. Tiba-tiba saja, Ning Feng mengangkat tangannya ke udara. Energi biru bercahaya turun dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Meski begitu, perubahan yang terjadi padanya tidak terlihat terlalu mencolok. Aura Ning Feng hanya terasa meningkat sedikit saja. Duan mengerutkan dahi kebingungan. Karena penampilan pemuda itu terlihat sangat biasa saja. Ia mulai curiga bahwa ini hanyalah sebuah penyamaran cerdik. Trik kamuflase seperti itu memang sangat cocok untuk menghindari perhatian yang tidak diinginkan. Duan langsung menyimpulkan, Ning Feng pasti sengaja menyembunyikan jejak aslinya dengan sangat rapi. Oleh karena itu,
Ia tak berani menguntit terlalu dekat. Untuk berjaga-jaga, Duen mengaktifkan kemampuannya. Ia menggunakan teknik rahasia yang sangat sulit dilacak siapapun. Teknik itu sukses menandai Ningfeng tanpa disadari oleh targetnya. Dengan begitu, Duen bisa melacak posisinya dari jarak yang sangat aman. Ningfeng perlahan melangkah masuk ke dalam kuil. Suasana di dalam terasa begitu sunyi dan mencekam. Begitu tiba, mata pemuda itu langsung terbelalak. Ia segera menyadari, aura di dalam kuil ini benar-benar di luar dugaannya. Makhluk-makhluk buas di sana pun langsung bereaksi liar. Mereka serentak melancarkan serangan dahsyat ke arahnya. Namun menakjubkannya, Ningfeng sama sekali tak bergeming. Sebuah perisai bayangan muncul dan menahan semua serangan itu dengan mudah. Duen yang mengintip dari kejauhan sungguh terkejut bukan main. Ia tak menyangka serangan seganas itu tidak ada artinya sama sekali. Keringat dingin menetes di wajah Duen, menyadari pertahanan itu nyaris mustahil ditembus. Ningfeng terus melangkah semakin dalam dengan tenang. Makhluk-makhluk lain yang tersisa hanya bisa mundur ketakutan dan menghindarinya. Melihat para monster lari terbirit-birit, Duen semakin yakin bahwa pemuda ini jelas bukan manusia sembarangan. Ningfeng akhirnya berhenti di sebuah arena terbuka. Tatapannya menajam ke depan sambil terus mengawasi dari kejauhan. Duen mulai menduga bahwa Ningfeng berniat menantang sang bos sendirian. Ningfeng memindai sekelilingnya dengan saksama. Tidak ada kehadiran siapapun di sana. Kenyataan ini membuat Duen semakin tercengang keheranan. Menurutnya, sosok sekuat itu tidak perlu repot-repot mengurus mangsa level rendah. Monster bos berwujud patung berdiri tegap di hadapan Ningfeng, namun ia membeku. Duen mulai merasakan ada kejanggalan. Bos itu sama sekali tidak berkutik. Meski terdiam, aura ketakutan memancar jelas dari sang monster. Kehadiran Ningfeng sukses membuatnya gemetar hebat. Ningfeng melenggang pergi begitu saja melewati bos itu. Ia sama sekali tidak menganggapnya sebagai lawan. Duen kembali tercengang. Ia tidak menyangka bos mengerikan itu diabaikan begitu saja. Kini Ningfeng tiba di titik tujuan utamanya. Lokasi ini sangat akurat dengan petunjuk misinya. Di dalam ruangan tersebut, berdirilah monster bersayap 6 yang menyerupai malaikat. Wujudnya sangat berbeda dari monster biasa. Mata makhluk itu menyala terang, menyadari kehadiran Ningfeng. Alih-alih menyerang, monster itu justru langsung terbang menjauh. Ia memilih untuk kabur menyelamatkan diri. Ningfeng pun tampak terkejut. Reaksi tak terduga itu benar-benar di luar perkiraannya. Ia menatap tajam ke arah kaburnya monster itu. Tak habis pikir, mengapa makhluk sekuat itu malah melarikan diri. Duen ikut terbelalak menyaksikan kejadian ganjil tersebut. Ia sangat kebingungan bagaimana Ningfeng bisa melacak keberadaan bos tersembunyi di sana. Layar sistem tiba-tiba memunculkan notifikasi misi. Misi penyihir agung menuntutnya untuk menaklukkan bos tersembunyi di dalam kuil ini. Kini Ningfeng paham betul akan tingkat kesulitan misinya. Ia akhirnya menyadari alasan mengapa misi ini diberi peringkat yang sangat tinggi. Monster bersayap 6 itu mengepakkan sayap sekuat tenaga. Rasa panik dan keputusasaan tergambar jelas dari setiap gerakannya. Langit di atas kuil perlahan menggelap. Gemuruh petir mulai bersahutan. Tepat di saat itu, sang monster berhasil menerobos keluar kuil. Namun, tekanan kekuatan dari atas langit sama sekali belum mereda. Ningfeng langsung beraksi. Ia mengangkat tangannya dengan penuh tekad untuk memutus jalan kabur sang monster. Sistem menampilkan informasi keahlian yang baru saja diaktifkan. Mantra kegelapan terlarang telah dirapalkan untuk memanggil amukan petir dari langit. Sebuah mata raksasa tiba-tiba terbuka di angkasa. Tekanan energi yang luar biasa besar langsung menyelimuti seluruh area tersebut. Kilatan petir menyambar buas dari mata itu. Monster bersayap 6 seketika lebur menjadi abu. Dampak serangan itu sungguh tak terbayangkan. Bangunan kuil ikut runtuh berantakan akibat ledakan energi tersebut. Duen terpaku bisu menyaksikan kehancuran itu. Seluruh tubuhnya menegang karena syok berat. Ketakutan mendalam merayapi hatinya. Kekuatan dahsyat barusan jauh melampaui apapun yang pernah ia saksikan seumur hidupnya. Ningfeng justru mengeluhkan hasil pertarungan singkat tersebut. Ia merasa pengalaman yang didapat terlalu sia-sia untuk kondisi kekuatannya saat ini. Setelah menenangkan diri, Ningfeng memeriksa barang yang jatuh. Ia memastikan bahwa hadiah penyelesaian misinya telah berhasil diamankan. Sistem menjelaskan fungsi lencana ilahi tersebut. Barang berharga itu memberikan peningkatan permanen pada atribut jiwa dan efek pemulihan luar biasa. Ningfeng segera mengeluarkan gulungan teleportasi. Ia sudah bersiap untuk segera meninggalkan medan pertempuran itu. Tiba-tiba, Duan melompat keluar dari persembunyiannya. Ia memanggil Ningfeng dengan tergesa-gesa. Pemuda itu jelas terkejut melihat kemunculan Duan yang mendadak. Kewaspadaannya langsung meningkat tajam, karena ia tak mengira ada saksi mata di sana. Sementara Duen sendiri masih terlihat gemetar ketakutan. Ia sadar betul,
Situasi ini bisa membawa petaka baginya. Duan berusaha keras menjelaskan maksudnya, berharap bisa mencegah kesalahpahaman yang tak diinginkan. Mendadak, raungan sirene terdengar nyaring dari kejauhan. Mereka berdua seketika menyadari ada pihak lain yang sedang mendekat. Ning Feng langsung mengajak Duan pergi. Ia lebih memilih untuk membahas semuanya di tempat lain. Mereka pun bergegas menuju lokasi yang aman. Di sana, Duan mulai menceritakan semua alasannya. Ning Feng mendengarkan saksama sambil memastikan kebenaran ceritanya. Ia ingin tahu seberapa jauh Duan membuntutinya. Dengan jujur, Duan mengakui bahwa ia telah mengikuti jejak Ning Feng sejak awal mula. Ia meyakinkan bahwa dirinya sama sekali tidak berniat buruk. Duan lalu menceritakan masa lalunya tentang pengorbanan sang guru dan pengkhianat yang masih berkeliaran bebas. Dalam diam, Ning Feng menakar batas kekuatan Duan. Ia segera menyadari bahwa Duan sudah mencapai tahap perubahan keempat. Dari pandangan Duan, tatapan Ning Feng terasa sangat tajam. Ia sama sekali tidak mampu membaca jalan pikiran pemuda hebat itu. Duan menelan ludah dengan gugup. Bayangan nasib buruk membayangi pikirannya. Dengan penuh rasa hormat, Duan pun mengucapkan rasa terima kasihnya. Ia bahkan menyatakan kesediaannya untuk membantu Ning Feng di masa depan. Ning Feng tampak mempertimbangkan tawaran menarik tersebut secara saksama. Baginya, Duan memiliki potensi besar untuk menjadi seorang rekan. Namun, Ning Feng mengajukan satu syarat mutlak. Ia ingin agar kejadian hari ini terkubur rapat dari dunia luar. Tanpa ragu sedikit pun, Duan menyetujuinya. Ia bersumpah akan menjaga rahasia ini. Jauh di lubuk hatinya, rasa segan Duan pada Ning Feng makin menebal. Ia melihatnya sebagai sosok perkasa yang tegas, namun tetap rendah hati. Akhirnya, Duan melangkah pergi mengikuti Ning Feng. Ia memutuskan untuk singgah sementara waktu di wilayah kota Qinyu. Tepat saat Ning Feng hendak beranjak pergi, dering panggilan masuk seketika menghentikan langkahnya. Nama Guru Qi terpampang di layar, membuatnya sedikit mengernyit heran. Ning Feng segera menjawab panggilan itu. Dari nada suaranya, sangat jelas bahwa pembicaraan ini bukan sekadar basa-basi biasa. Ia menjelaskan bahwa dirinya sedang berada di luar kota dan tengah bersiap untuk perjalanan pulang. Ning Feng lalu bertanya, apakah ada urusan mendesak yang harus ia selesaikan? Begitu sambungan telepon terputus, raut wajah Ning Feng masih menyiratkan keheranan. Ia masih merenungkan mengapa Guru Qi tiba-tiba menghubunginya. Sementara di tempat lain, Guru Qi ternyata sedang bersama Sulan. Atmosfer di antara mereka terasa tegang. Guru Qi meyakinkan bahwa energi Ning Feng mengalir normal dan sama sekali tidak mencurigakan. Ia juga menjamin kalau pemuda tangguh itu akan segera kembali. Namun Sulan menyoroti keanehan utamanya. Bagaimana mungkin seorang murid yang baru bangkit beberapa hari tiba-tiba menembus tahap transformasi tingkat pertama? Guru Qi tetap teguh. Baginya, Ning Feng adalah sosok ceria dan pekerja keras. Mustahil dia terseret ke dalam jurang mara bahaya. Sulan sama sekali tidak menepis pujian tersebut. Namun, insting tajamnya mengatakan ada misteri yang harus dipecahkan. Sebelumnya, Sulan memang sempat berunding serius dengan para anggota elit Sado Solitari. Mereka mengupas tuntas serbuan monster dan anomali misterius yang terus bermunculan tiada henti. Saat seorang tetua meminta laporan tambahan, keheningan mencekam seketika menyelimuti seluruh ruangan itu. Sulan melempar teori mengejutkan. 2 sihir penghancur di kota Qinyu mungkin ulah seorang mutan. Dan pernyataan ini langsung memicu keributan besar. Anggota lain saling bertukar pandang penuh keraguan. Tuduhan itu terdengar terlalu gila bagi akal sehat mereka. Sang tetua mengingatkan bahwa Sulan sendiri adalah mutan. Lalu menajamkan tatapannya, mempertanyakan apa motif di balik klaim berani tersebut. Tetua itu menjabarkan bahaya absolut dari kekuatan bayangan. Semakin kuat seorang mutan, bayarannya makin mengerikan. Bahkan bisa menghancurkan eksistensi mereka sendiri hingga sirna. Ia menekankan bahwa hukuman paling ringan sekalipun akan membawa mereka pada penderitaan abadi. Tiada akhir. Karena itulah, kemunculan mutan dengan kekuatan setara tingkat raja adalah sebuah pantangan besar yang tak termaafkan. Anggota lainnya tertawa meremehkan. Ia menganggap ide itu sangat konyol, seperti dongeng belaka. Dengan ketenangan luar biasa, Sulan membalas bahwa ia hanya memetakan segala kemungkinan. Anggota itu kembali mencibir sinis. Baginya, itu hanyalah alasan kosong belaka karena Sulan tidak memiliki satu pun bukti nyata. Ia tertawa keras, menganggap kemunculan mutan tingkat raja sebagai lelucon paling lucu. Argumen itu sungguh di luar nalar baginya. Namun, sang tetua segera memukul meja dan menghentikan perdebatan. Ia menyatakan tim pelacak telah diutus ke kota Qinyu dan menuntut kerjasama penuh. Sulan hanya bisa memasang wajah kecewa.
Sulan merasa sikap Dewan tidak menghargai kemampuannya sama sekali. Sang tetua pun mencoba menyejukkan suasana yang memanas. Ia meminta Sulan bersabar menghadapi situasi genting ini. Sulan menghela napas panjang, menelan rasa kesalnya, dan memilih untuk mundur sejenak. Tiba-tiba, seorang prajurit menerobos masuk dengan napas tersengal. Wajahnya pucat pasi, membawa kabar yang sangat darurat. Ia melaporkan hantaman sihir penghancur di Kuil Radi, Kota Longbo. Syukurlah, semua orang berhasil selamat dalam insiden mengerikan itu. Kembali ke masa kini, Guru Qi terbelalak kaget. Ia baru sadar zona latihan Ningfeng berada tepat di pusat bencana itu. Sulan dengan sigap membenarkan fakta tersebut. Kuil Radi adalah titik nol kejadian yang sebenarnya. Senyum tipis dan penuh teka-teki mengembang di bibir Sulan. Benang merah dari semua kekacauan ini mulai terlihat jelas. Beralih ke kota Longbo, perisai raksasa kini membentang menutupi langit. Sistem pertahanan absolut kota telah bangkit sepenuhnya. Di tengah lautan manusia, Ningfeng dan Duan terjebak. Gelombang kepanikan mulai merayap liar ke setiap sudut jalanan. Pasukan penjaga berteriak lantang, menenangkan kepanikan warga. Mereka meyakinkan bahwa pelindung magis telah dihidupkan ke potensi puncaknya. Demi keamanan, Ningfeng mendecak sebal. Pemuda tangguh itu menyadari bahwa keributan merekalah yang memicu sistem alarm darurat kota ini. Ia memutuskan untuk bersantai menunggu status siaga dicabut. Untuk saat ini, jalan keluar kota benar-benar tertutup rapat. Namun tiba-tiba, retakan dimensi merobek langit secara dramatis. Fenomena mustahil itu seketika membuat semua mata terbelalak ngeri. Dua siluman raksasa melangkah keluar dari kehampaan. Aura sang penguasa menguar pekat saat mereka menatap remeh pemandangan kota di bawah sana. Dunia manusia tampak sangat asing bagi mata merah mereka. Namun keberadaan perisai pelindung itu langsung menarik perhatian. Bukannya gentar, salah satu raksasa itu justru mendengus sinis. Baginya, perisai rapuh itu hanyalah bukti dari kepengecutan umat manusia. Tak berselang lama, pasukan siluman kecil menyemut keluar. Jumlah mereka melonjak drastis, mengalir deras dari balik retakan dimensi. Sang komandan monster menyeringai penuh kemenangan. Ia sangat yakin mainan pelindung itu akan hancur lebur di bawah kakinya. Pasukan buas itu langsung dikerahkan. Invasi besar-besaran dimulai tanpa ampun. Dan dari dalam kota, bayangan mereka terlihat semakin membesar. Suasana seketika berubah menjadi mimpi buruk. Warga kota mulai menyadari bahaya besar yang mengintai. Mereka tak bisa melihat teror yang mendekat. Saat invasi menghantam, badai kepanikan meledak tak terkendali. Lautan manusia berlarian sambil berteriak histeris. Menyadari kegentingan ini, Duan menatap sahabatnya. Bertanya apakah mereka harus segera bertindak. Ia sangat menantikan arahan Ningfeng. Namun anehnya, Ningfeng malah balas bertanya dengan wajah polos. Pemuda ceria itu justru penasaran apakah Duan punya jurus andalan untuk mengatasinya. Mendengar itu, Duan hanya bisa terdiam kaku. Ia terperangah konyol. Mengapa tanggung jawab ini malah dilempar kepadanya? Setelah berpikir sejenak, Duan akhirnya memantapkan sebuah tekad lucu. Duan mengira Ningfeng sedang menguji kemampuannya. Dengan senyum percaya diri, remaja tangguh itu langsung bersiap. Ia bertekad mengambil alih kendali kekacauan ini sepenuhnya. Ningfeng tampak sedikit kebingungan. Namun jauh di lubuk hatinya, ia merasa sangat lega melihat aksi berani Duan di garis depan sana. Komandan monster raksasa itu jatuh menghantam tanah dengan dahsyat. Getaran hebatnya membuat warga kota semakin panik dan ketakutan. Makhluk buas itu menatap remeh lautan manusia di sekitarnya. Di matanya, mereka tak lebih dari sekadar target buruan yang sangat lemah. Seorang petualang mencoba melancarkan serangan jarak jauh. Panah tajam melesat cepat, namun serangan itu berhasil ditangkis dengan sangat mudah. Makhluk raksasa itu sama sekali tak goyah. Tiba-tiba, petualang lain melompat menyerang dari titik buta di belakangnya. Ia berharap bisa menemukan celah. Sayangnya, pukulan telak justru menyambutnya. Tubuh petualang malang itu langsung terhempas jauh ke udara. Sang petualang jatuh dalam kondisi sangat kritis. Luka parah terlihat jelas menyelimuti sekujur tubuhnya yang kini tak berdaya. Pemanah yang menyaksikan kengerian itu mulai gemetar hebat. Ia akhirnya menyadari betapa jauhnya jurang perbedaan kekuatan di antara mereka. Makhluk itu melangkah maju menembus kerumunan dengan raut kekecewaan. Warga yang ketakutan langsung berlarian pontang-panting menyelamatkan diri. Jeritan histeris menggema di setiap sudut. Monster itu mengangkat pedang besarnya, bersiap menghabisi manusia yang berdiri gemetar di hadapannya. Pedang raksasa itu diayunkan dengan tenaga penuh. Serangan mematikan tersebut mengarah tepat ke pusaran kerumunan warga yang tak berdaya. Namun, sebuah keajaiban menahan tebasan itu
Tepat waktu, sesosok pahlawan muncul menahan jalannya pedang. Duan berdiri di sana dengan tenang. Remaja itu menahan serangan raksasa tanpa ragu sedikit pun. Sang monster terbelalak kaget. Tak menyangka, tebasannya bisa dipatahkan begitu saja. Tatapan tajam Duan menusuk jiwa makhluk itu. Ia takkan membiarkan satupun warga terluka lagi. Aura pertarungannya kini telah bangkit sempurna. Fokus utamanya hanya tertuju pada monster di depannya. Makhluk itu mulai tersenyum antusias, menyadari bahwa lawan mungilnya kali ini sangatlah istimewa. Duan melesat melancarkan serangan pembuka. Tebasannya begitu kilat dan presisi, memaksa monster tangguh itu terdorong mundur dengan sangat keras. Luka dalam membuat makhluk itu memuntahkan cairan pekat. Ekspresinya berubah drastis karena terkejut. Dalam sekejap mata, Duan sudah berada tepat di hadapannya. Makhluk itu kehilangan waktu bersiap. Duan langsung melepaskan badai tebasan epik bertubi-tubi. Serangan itu menghujani tubuh raksasa tanpa memberi celah bernapas sedikit pun. Rangkaian jurus mematikan Duan berakhir dalam hitungan detik saja. Makhluk buas itu sama sekali tak bisa membalas. Tubuh raksasanya terkoyak oleh aura pedang, lalu ambruk seketika di hadapan seluruh warga yang terpukau. Panel informasi status Duan tiba-tiba muncul bersinar. Identitas rahasia, level, dan profesi hebatnya terungkap jelas. Semua mata yang memandang langsung terpaku keheranan. Tak disangka pertarungan epik ini berakhir berat sebelah. Ning Feng sendiri terbelalak tak percaya melihat hasil luar biasa tersebut. Kekuatan sejati Duan benar-benar melampaui segala ekspektasi. Di tengah rasa takjubnya, Ning Feng menyadari ada cahaya hitam menarik yang ditinggalkan sang monster. Perhatiannya terpaku pada harta karun ajaib yang bersinar itu. Para petualang yang bangkit langsung memanfaatkan momentum emas ini untuk melancarkan serangan. Balasan habis-habisan. Pasukan monster yang tersisa mulai ketakutan dan mundur. Mereka lari berhamburan kembali ke celah dimensi. Sambil tersenyum riang, Duan kembali ke sisi Ning Feng menanyakan tugas selanjutnya. Sang kapten merespons dengan anggukan penuh rasa bangga dan kepuasan. Ia menilai remaja tangguh itu telah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Para warga menatap mereka berdua dengan penuh kekaguman. Keakraban mereka berdua memunculkan banyak spekulasi penasaran. Sambil tersenyum, Duan mengeluarkan barang rampasan epik dari pertarungan tadi. Remaja itu menyerahkannya langsung pada Ning Feng. Kerumunan kembali dibuat terbelalak kaget. Harta karun itu memancarkan aura kualitas tinggi yang sangat berharga. Salah satu item tersebut adalah buku pusaka kemampuan. Ning Feng tersenyum penuh arti. Langsung memikirkan kandidat paling tepat untuk menyerap kekuatannya. Harta lainnya adalah perisai pelindung tangguh untuk dijual nanti. Tiba-tiba, beberapa orang penting perlahan melangkah mendekati mereka berdua. Mereka ingin berbicara dengan dua sosok pahlawan hebat ini. Seorang pria parubaya menunduk hormat, menyampaikan rasa terima kasih mendalam atas keselamatan kota. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai wali kota Longbo. Dari auranya, ia sangat menyadari bahwa kedua penyelamat ini bukanlah rakyat biasa. Ning Feng dengan tenang menjelaskan tujuan awal kedatangan mereka ke kota itu. Sungguh di luar dugaan, mereka malah terjebak di tengah situasi darurat ini. Ning Feng merasa bahwa kekacauan ini sebenarnya masih bisa dihindari. Sorot matanya dengan jelas memancarkan aura ketidaknyamanan. Sang wali kota tampak sangat gugup. Ia buru-buru menjelaskan bahwa perisai pertahanan kota hanya diaktifkan saat kondisi darurat. Tingkat tertinggi. Pria itu kembali meminta maaf. Wali kota mengakui insiden ini sangat menimbulkan ketidaknyamanan. Sambil tersenyum ramah, Ning Feng mencairkan suasana tegang tersebut. Ia memaklumi bahwa ini bukan sepenuhnya kesalahan sang pemimpin. Wali kota pun segera memberi perintah khusus. Sebagai bentuk penebusan, ia ingin memberikan kompensasi berupa sebuah gulungan terbang magis. Ning Feng tentu saja terbelalak kaget mendengar penawaran item langka tersebut. Ia sangat tahu betapa mahalnya nilai artefak magis itu. Gulungan terbang mampu memindahkan penggunanya dalam sekejap, melintasi jarak yang cukup jauh. Harta ini sangat jarang ditemukan di kota kecil. Wali kota kemudian menyampaikan sebuah permohonan yang cukup mendesak kepada Ning Feng. Ia menjelaskan kondisi kota Longbo yang sedang kacau balau. Terlebih lagi, kekuatan pertahanan pasukan mereka saat ini benar-benar sangat rapuh. Karena itulah, ia sangat memohon agar Ning Feng dan rekannya bersedia menetap sementara untuk melindungi kota. Namun dengan tegas, Ning Feng langsung menolak permintaan itu. Jadwalnya sangat padat, dan urusan mendesaknya tak bisa ditunda lagi. Di benaknya, kesempatan emas untuk evolusi profesinya hanya terbuka selama 3 hari saja. Di benak sang wali kota, penolakan itu terasa sedingin es. Ning Feng tampak seperti sosok misterius yang tak punya waktu luang sedikit pun. Tekanan dari tatapan matanya membekukan suasana. Sang wali kota
langsung berkeringat dingin menahan aura yang luar biasa itu. Ia sadar telah bertindak gegabah. Tanpa ragu, ia segera menunduk dan mengakui kesalahannya. Tiba-tiba, seorang pelayan bergegas membawa barang yang dijanjikan. Gulungan terbang legendaris akhirnya berhasil diamankan. Wali kota menyerahkan gulungan terbang itu kepada Ningfeng. Sebagai tanda hormat, ia juga mempersembahkan kartu hitam tertinggi dari Serikat Dagang Yuancheng. Mata Ningfeng sedikit membelalak melihat kartu eksklusif tersebut. Ia tahu kartu hitam elit itu hanya dimiliki segelintir petinggi atas. Pantas saja sang wali kota bisa mendapatkan gulungan terbang yang langka. Setelah berpikir sejenak, Ningfeng tersenyum simpul dan menerima hadiah berharga itu. Ia berterima kasih dengan anggukan tenang. Sang wali kota pun tertawa lega. Beban berat di dadanya akhirnya terangkat. Suasana tegang pun mencair seketika. Namun, dengan nada penuh harap, sang wali kota mengajukan satu permohonan terakhir. Ia bertanya, bolehkah kota busur panjang memohon bantuan Tuan Ningfeng jika badai krisis melanda? Di masa depan, Ningfeng menjawab dengan santai. Selama ia tidak sibuk, ia akan dengan senang hati turun tangan. Jawaban itu sungguh melegakan. Wali kota dan bawahannya bersorak kegirangan. Merasa masa depan kota mereka kini telah terjamin aman. Tanpa membuang waktu, Ningfeng dan Duan segera mengaktifkan gulungan terbang tersebut. Cahaya mistis menyelimuti mereka berdua, membawa tubuh mereka membelah langit kota dan menghilang. Wajah Ningfeng tampak begitu cerah, menikmati sensasi terbang perdananya. Di sisi lain, Wang Yue dan kelompoknya tengah berada di aula transisi profesi yang megah di kota Qingyu. Jantung mereka berdebar penuh antusiasme. Sang klerik tiba-tiba bersorak gembira saat melihat bayangan Wang Yue melangkah keluar dari aula tersebut. Wang Yue melangkah gagah bersama Zhao Cheng. Kehadiran mereka berdua sontak menjadi pusat perhatian semua orang. Namun, langkah Wang Yue mendadak terhenti. Wajahnya menatap ke atas dengan tatapan penuh rasa tidak percaya. Ia melihat dua sosok melesat di angkasa menggunakan sihir terbang. Siluet salah satunya sangat mirip dengan Ningfeng. Zhao Cheng menyadari perubahan raut wajah sahabatnya itu. Ia menoleh penasaran. Dan Wang Yue pun bergumam mengungkapkan pemandangan mengejutkan tersebut. Ia sangat yakin bahwa salah satu pemuda yang membelah awan itu adalah Ningfeng. Zhao Cheng langsung tertawa sinis mendengar tebakan itu. Mana mungkin pemuda yang baru bangkit memiliki gulungan terbang super mahal seperti itu? Wang Yue menatap tajam ke arah Zhao Cheng. Ia memperingatkannya dengan tegas agar tidak lagi meremehkan kekuatan tersembunyi Ningfeng. Zhao Cheng terdiam dengan wajah masam. Jauh di lubuk hatinya, ia merasa kesal karena Wang Yue selalu saja membela Ningfeng. Ketegangan itu segera dipecahkan oleh rekan mereka. Ia dengan ceria mengalihkan obrolan ke hasil misi transformasi kedua yang baru saja diselesaikan. Dengan dagu terangkat, Zhao Cheng memamerkan hasilnya. Ia berhasil meraih misi kelas A, sebuah pencapaian yang sangat membanggakan. Rekan-rekannya langsung menghujani pujian. Menyelesaikan transformasi kedua di usia 18 tahun, jelas merupakan sebuah bakat yang luar biasa. Sementara itu, sang klerik beralih menatap Wang Yue dengan mata berbinar. Ia penasaran dengan hasil misinya, namun Wang Yue malah terdiam. Raut wajahnya tampak sangat suram. Keheningannya membuat suasana berubah canggung, seolah mengisyaratkan sebuah kegagalan yang menyedihkan. Bisik-bisik mulai terdengar di antara mereka. Semua orang menduga bahwa jenius ini hanya mendapatkan misi dengan peringkat yang rendah. Sudut bibir Zhao Cheng terangkat membentuk senyum tipis, merasa di atas angin. Ia berpura-pura peduli dan mencoba menenangkan sahabatnya itu. Namun di balik keheningannya, aura percaya diri justru menguar. Wang Yue akhirnya membuka suaranya yang tenang. Dengan lantang, ia menyatakan sama sekali tidak kecewa. Pernyataan berani itu sontak membuat rahang semua orang hampir terlepas. Jawaban luar biasa itu membuat sang klerik melotot penasaran. Ia pun mendesak Wang Yue untuk membeberkan rahasia di balik senyumnya. Wang Yue tersenyum dan menjelaskan bahwa takdirnya berbeda. Misinya ternyata mengarah pada kebangkitan jalur profesi tersembunyi tingkat elit kelas S. Zhao Cheng langsung bereaksi keras. Baginya, hal ajaib itu sangat mustahil dan sama sekali di luar nalar sehat. Beberapa saat lalu di dalam aula, sistem mendeteksi lonjakan anomali. Item kunci milik Wang Yue telah memicu evolusi jalur profesi yang langka. Pemuda itu sempat terpaku melihat antarmuka sistemnya menyala keemasan. Polanya benar-benar berbeda dari proses pergantian profesi yang biasa ia pelajari. Ia langsung teringat pada lencana perintis pemberian Ningfeng, artefak magis. Itulah yang menjadi kunci pembuka takdir barunya. Ingatan Wang Yue melayang pada momen penyerahan lencana tersebut. Senyum penuh percaya diri, Ningfeng kala itu
kini terasa begitu masuk akal. Ia sadar Ningfeng pasti sudah memprediksi hal luar biasa ini. Tanpa keraguan sedikit pun, Wang Yue mantap memilih jalur barunya. Ia menyambut hangat takdir yang ditawarkan sistem. Kembali ke masa kini, Wang Yue menceritakan seluruh kronologi ajaib itu dengan mata berbinar. Ia membeberkan bagaimana profesi rahasia itu bisa bangkit. Namun, ego Zhao Chang menolak keras untuk mempercayai penjelasan luar biasa tersebut. Ia berdalih bahwa keputusan itu terlalu berisiko bagi masa depannya. Menanggapi kecemburuan itu, Wang Yue hanya menatap Zhao Cheng dengan dingin. Dia menegaskan tak butuh rasa iba siapapun. Jawaban telak itu sukses membuat Zhao Cheng ternganga kaget. Niat baiknya ditolak mentah-mentah tanpa ragu. Berkebalikan dengan Zhao Cheng, si klerik dan berserker justru terlihat begitu antusias. Tentu saja mereka iri. Wang Yue baru saja membangkitkan profesi tersembunyi bintang 5 yang legendaris. Melihat reaksi itu, kekesalan Zhao Cheng makin memuncak. Posisinya terasa kian terpinggirkan. Dalam diam, sebuah tekad bulat pun terbentuk di hatinya. Dia bersumpah akan menemukan emblem serupa, tak peduli apapun risiko dan bayarannya. Sementara itu, di aula transisi profesi, Ningfeng mengeluarkan emblem misterius yang baru saja didapatkannya. Emblem itu memancarkan aura jingga yang hangat. Cahayanya berkedip terang sebelum menyatu sempurna ke dalam tubuh Ningfeng. Prosesnya begitu cepat dan mulus. Senyum puas mengembang di wajahnya. Emblem ini tak hanya mendongkrak atributnya, tapi juga membuka keahlian baru. Layar sistem memunculkan notifikasi pasif baru. Penguasaannya atas elemen bayangan meningkat dengan sangat pesat. Di luar ruangan, Duan berdiri kokoh menjaga pintu. Dia memastikan tak ada satupun yang berani mengganggu tuannya. Dari kejauhan, tatapan tajam Sulan mengawasi Duan. Entah kenapa, sosok pria itu terasa begitu tak asing baginya. Sulan menakar kekuatan Duan lewat data intelijen. Sungguh mengejutkan. Di usia semuda itu, Duan telah mencapai tahap transformasi keempat. Melihat petarung sekuat itu rela menjadi penjaga seseorang, jelas ada misteri besar di baliknya. Sulan lantas bergegas menghampiri Guru Qi. Dia memaparkan temuan ganjil soal hubungan Duan dan Ningfeng. Sementara sang guru menyimaknya dengan serius, laporan itu jelas membuat Guru Qi terhenyak kaget. Sulan menegaskan, Ningfeng bukanlah murid biasa pada umumnya. Keputusan selanjutnya kini sepenuhnya berada di tangan Guru Qi. Namun dengan sangat tenang, sang guru menanggapi laporan tegang tersebut. Beliau memutuskan untuk bertanya langsung pada Ningfeng. Sebagai seorang mentor, Guru Qi menaruh kepercayaan penuh pada muridnya itu. Dia yakin murid kesayangannya bukanlah ancaman. Tepat saat itu, Ningfeng melangkah keluar aula usai merampungkan evolusi profesinya. Dia tampak mengobrol santai bersama Duan. Namun fokus Ningfeng seketika teralihkan saat sebuah suara tak asing memanggil namanya. Pemuda itu segera menoleh ke arah suara. Dan betapa terkejutnya dia, ternyata Guru Qi yang tengah berdiri di sana. Raut wajahnya memancarkan rasa hormat sekaligus penasaran. Dengan nada ceria dan santai, Ningfeng bertanya, ada keperluan apa sang guru memanggilnya? Firasatnya mengatakan, ini obrolan yang cukup penting. Guru Qi menyebutkan ada hal serius yang harus mereka bicarakan. Tatapannya berubah sangat tajam. Duan sigap mundur untuk memberi ruang. Sapan hormatnya pada Ningfeng barusan sukses membuat raut kebingungan terlukis di wajah Guru Qi. Ningfeng tertawa kecil dan berdalih itu cuma candaan belaka. Dia berusaha keras mencairkan suasana agar tetap terasa wajar. Namun Guru Qi langsung menusuk ke inti pembicaraan. Beliau bertanya tegas, apakah Ningfeng sudah berhasil menyelesaikan transformasi pertamanya? Pertanyaan itu bagai petir di siang bolong. Dia sama sekali tak menduga rahasia ini akan disinggung oleh sang guru. Hening sejenak menyelimuti Ningfeng. Otaknya berputar cepat, merangkai jawaban yang paling masuk akal. Dalam hati, dia merasa penyamarannya terbongkar terlalu cepat. Namun rasa percayanya pada Guru Qi mengalahkan keraguannya. Ningfeng pun jujur mengakui keberhasilan transformasi pertamanya. Walau begitu, pemuda tangguh ini memilih untuk tidak memberi penjelasan panjang lebar. Guru Qi lantas menembakkan pertanyaan yang jauh lebih sensitif. Beliau menyelidiki kemungkinan adanya campur tangan kekuatan bayangan gelap. Ketegangan seketika merayapi hati Ningfeng. Keringat dingin mulai menetes, meski dia berusaha tersenyum tenang. Guru Qi pun membeberkan alasannya. Belakangan ini, anomali dunia telah membuat banyak orang terjerumus ke dalam kendali energi misterius yang berbahaya. Tentu saja Ningfeng menepis keras dugaan itu. Dia menegaskan dirinya bukanlah mutan. Sebagai respons, Guru Qi mengeluarkan sebuah batu hitam pekat. Sang guru memintanya untuk kooperatif dalam sebuah tes. Batu itu adalah kristal ajaib, pendeteksi aura tingkat tinggi.
Penjelasan singkat cara pakainya pun dijabarkan. Ningfeng hanya terdiam dengan sorot mata ragu. Atmosfer di sekitar mereka semakin mencekam. Guru Qi menatap lekat gerak-gerik muridnya itu. Keraguan ini terasa begitu janggal. Namun pada akhirnya, Ningfeng tak bisa menolak permintaan tersebut. Dia mencoba bersikap santai demi menutupi rasa gugupnya. Namun begitu ujung jarinya menyentuh kristal, gelombang energi langsung bereaksi hebat. Percikan cahaya menyilaukan berhamburan di permukaannya. Dalam sekejap mata, kristal itu meledak berkeping-keping. Energi yang terpancar meluap jauh menembus batas maksimal alat ukur. Ningfeng sendiri sampai mematung melihat hancurnya kristal itu. Tak pernah terlintas di benaknya, reaksinya akan sedahsyat ini. Guru Qi ikut terbelalak tak percaya. Ledakan barusan benar-benar di luar nalar akal sehat. Dengan raut wajah kebingungan yang polos, Ningfeng bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Misteri aneh ini sungguh tak bisa dipahaminya. Ingatan Guru Qi melayang pada teori kristal ajaib. Artefak ini seharusnya sangat peka terhadap sekecil apapun energi asing. Dia teringat kembali pada demonstrasi Sulan sebelumnya. Saat dialiri tenaga, kristal itu normalnya hanya akan bergetar perlahan. Makin kuat getarannya, makin tinggi pula level kekuatan yang bersemayam. Itulah hukum dasarnya. Tapi hasil kali ini sungguh menyimpang dari segalanya. Seumur hidupnya, Guru Qi belum pernah melihat kristal meledak sehancur ini. Melihat gurunya mematung kebingungan, Ningfeng tersenyum manis mencoba menenangkan suasana. Dengan tatapan mantap, ia memohon kepercayaan penuh gurunya. Sang master terdiam, merenungkan kembali kisah masa lalu muridnya tersebut. Mengingat ketabahan muridnya menghadapi berbagai rintangan berat, hati Guru Qi luluh. Ia pun menegaskan kepercayaan pribadinya pada Ningfeng. Meski begitu, laporan resmi tetap harus dibuat. Pemuda itu mengangguk tenang, menerima keputusan dengan lapang dada. Ia sangat memaklumi posisi sang guru. Namun di lubuk hatinya, pemuda ini menyadari betul segala risikonya. Jika badai memburuk, ia mungkin harus pergi meninggalkan kota Qinyu selamanya. Tiba-tiba, sang guru mengeluarkan sebuah buku keahlian. Buku itu disodorkan kepadanya. Sang murid menatap takjub dan penuh tanda tanya. Sama sekali belum menyadari makna tersembunyi di balik pemberian istimewa tersebut. Guru Qi tersenyum, menjelaskan bahwa buku itu adalah sebuah hadiah. Ia mengucapkan selamat atas keberhasilan kebangkitannya yang menakjubkan. Dengan senyum ceria, Ningfeng menerima hadiah itu. Pemuda itu sangat tersentuh. Sebagai balasan, ia pun segera menarik sebuah pusaka misterius dari ruang penyimpanannya. Ia rupanya juga menyiapkan kejutan luar biasa. Benda itu adalah pusaka kualitas jingga bernama Sayap Rahasia. Dengan atribut dan kekuatan yang sangat menakjubkan. Mata sang master terbelalak melihat pancaran energi benda itu. Ia sangat menyadari betapa fantastis nilainya. Sang guru segera menolaknya halus. Merasa harta itu terlalu berharga. Namun, sang murid dengan penuh tekad terus mendesaknya untuk menerima. Ia meyakinkan bahwa pusaka itu adalah hasil dari misi perubahan profesinya. Mendengar ketulusan itu, Guru Qi akhirnya luluh juga. Hadiah itu diterima dengan perasaan haru biru. Ningfeng pun berpamitan undur diri. Mengingat temannya sudah menanti di luar. Pandangan sang guru tak lepas mengiringi kepergian Ningfeng dan Duan. Ia hanya bisa berdiri terpaku di sana. Dalam keheningan, batinnya dipenuhi misteri. Sosok muridnya itu kini terasa bagaikan sebuah teka-teki yang semakin sulit ditebak.